Guru, Lin Yi, formasi bencana langit. Bunuh dewa. Tak sangka guru bawa kau. Pergi dari dunia fana, tapi akan mati di sini. bisa mati bersama guru? Lin Yi tidak menyesal. Lin Yi, aku tahu maksudmu. Jalan langit di atas. Jalan langit di atas? Aku Kaisar Teratai Hijau Ye Qingwu. Hari ini bersedia dengan murid. Lin Yi jadi pasangan Dao. Aku Dewa Air Jernih, Lin Yi. Bersedia dengan guru? Ye Qingwu jadi pasangan Dao. Perkawinan ini dilaporkan ke langit, bergema di alam bawah, dipersaksikan jagat. Jika mengkhianati sang jelita, artinya menipu langit. Dosa tipu langit, mati dan jalan hilang. Jika jelita khianatimu, itu melawan kehendak langit. Dihapus dari 3 alam, tak ada samsara abadi. Dua darah menyatu. Kau di dalamku, aku di dalammu. Walau samsara 10.000 kali, bertemu lagi kelak, pasti tubuh akan merasakan, hati akan merasakan. Lin Yi, guru mana tegah, biarkan kau alami penderitaan samsara 10.000 kali. Tutup. Guru, Formasi bencana langit ini juga takkan bunuh kita. Persembahkan tubuh Dao, bakar 3 jiwa, hancurkan Dao dengan inti jiwa. jangan. Guru, jangan. Inti jiwa aslimu akan sirna. Akan sirna. Lin Yi, kembali ke dunia fana. Di sini hari ini, tempat paling bahagia bagiku. Guru, kapan kita bisa bertemu lagi? Samsara 10.000 jalan, bunga mekar di seberang, akhirnya ada waktu bertemu. Guru, sudah 100.000 tahun. Di mana engkau? Kunlun, MA, Qingcheng, Longhu. Gerbang Dewa 4 Gunung. Dengan hormat undang leluhur turun gunung, wariskan jalan Dewa Emas. Terima persembahan kami. Abadi tanpa henti. Duniawi tak kuinginkan. Bukan yang kucari. Mundur! Sudah 100.000 tahun. Sang leluhur masih tak mau turun. 100.000 tahun. Sang leluhur, praktikmu sudah sempurna. Mau naik ke langit kah? Praktikku di hidup ini bukan untuk naik ke langit. Hanya untuk menunggu seseorang. Sang leluhur, saya tak bisa menahan lagi. Saya dengar sang leluhur berkhotbah. 30.000 tahun sudah tembus darah kura-kura hitam. Hari ini akan naik ke langit. Sang leluhur, Ikan melompat ke laut ini, bunga mekar di seberang langit. Lawan langit, lompat gerbang naga, jelajahi langit dan bumi sepanjang masa. Ikan kecil, waktumu berubah bentuk telah tiba. di kolam biru ini, dengar sang leluhur berkhotbah 80.000 tahun, darah berubah jadi naga, akan melangkah ke jalan langit. Hari ini dengan tubuh naga, 3 kali sujud, beri hormat pada sang leluhur atas ajaran. Naga kecil bersujud terima kasih pada guru. Naga kecil bersujud terima kasih pada guru. Lin Yi berterima kasih pada guru. Bakatmu paling rendah, sudah mendengar ajaran. 80.000 tahun jadi dewa. Guru. Di mana kau? Kapan kau kembali? Leluhur, Anda di gunung 100.000 tahun. Murid diajar hanya 1.000 lebih. Orang yang dilihat ada berapa? Kenapa tak turun gunung, mencari di dunia fana?
Turun gunung? Keluarga Ye Jingzhou. Berlutut mohon Dewa Istana Giok turun. Selamatkan kakekku. Shifu. Guru. Samsara 10.000 jalan. Bunga mekar di seberang. Akhirnya waktu bertemu. Shifu. Benarkah itu kau? Kalau memang kau, kenapa aku tak punya rasa sama sekali? Keluarga Ye Jingzhou. Berlutut mohon Dewa Istana Giok turun. Selamatkan kakekku. Nona, kenapa begini? Dunia ini ada dewa berkultivasi tinggi. Mana ada yang tidak tinggal di istana megah, menara mewah? Yang tinggal di gunung liar begini, biasanya bukan orang hebat. Bahkan dia turun gunung, belum tentu bisa selamatkan kepala keluarga. Diam! Apa yang kau tahu? Keluarga Yeku adalah keluarga tua 1000 tahun di Jingzhou. Leluhur pernah berkata, Gunung Istana Giok punya dewa, tubuh murni sejak semula. 99.000 tahun lamanya hidup. 99.000 tahun, berarti sekarang sudah 100.000 tahun? Benar, leluhur kami, murid pertama Dewa Istana Giok, raih peruntungan dewa. Sebelum pergi, tinggalkan surat permohonan. Jika keturunan Ye bahaya, bawa surat ini, temui Dewa Istana Giok. Demi hubungan guru-murid, bantu keluarga Ye sekali. Tapi Nona sudah sujud 3 jam. Kenapa dewa tidak muncul-muncul? Ku sujud terus sampai dewa muncul. Keluarga Ye dari Jingzhou. Tuan dari Gunung Istana Giok? Kenalkah Dewa Istana Giok? Tuan, jaga sikap. Keluarga Ye punya hubungan dengannya. Hari ini kami undang dia turun. Identitasku bukan bisa kau langgar. Kau keturunan ya? Apa hubunganmu dengan Yeudao? Berani, sebut nama leluhurku. Leluhurku, murid Dewa Istana Giok. Menjadi dewa. Tempat dia naik, tumbuh akar dewa, jadi wujud suci. Berdiri di Jingzhou, abadi ratus generasi. Dihina ribuan tahun. Selain Dewa Istana Giok, tak ada yang berhak. Sebut namanya. Lihat penampilanmu, kau murid dewa ya? Si kecil. Berani sebut nama leluhur, tampar diri sendiri. Tampar diri? Menarik. Ini takdir? Mungkin. Saatnya turun gunung. Nona, kami sudah sujud lama di sini. Segera laporkan pada dewa. Tinggalkan surat. 3 hari lagi, dewa akan turun. Selamatkan kakekmu. Betapa tak turun ribuan tahun. Begitu melihat, seperti surga tersembunyi. Dunia fana begitu indah. Ayah keluarga Kiao akan kejar kita. Tahan sebentar, pengawal Shen. Segera tiba. Tak bisa lari lagi. Ayah tak bisa. Tak tinggalkan ayah. Jangan pedulikan aku. Bawa sertifikat tanah dan dokumen usaha pergi. Sampai. Selagi rapat, pengawal Shen sudah kuselesaikan. Preman jahat! Seka berbuat zina. Beritahu tuanmu Kiao Shaokun, dia menang. Tak ada 2 macan. Di Jingzhou lagi. Hanya keluarga Kiao.
Hahaha. Aset Shen. Semua di sini. Biar kami pergi. Ini jadi milikmu. Hahaha, bunuh kalian. Ini pun jadi milikku. Haha. Jangan lupa, saat datang ke Jingzhou, makanan pertama dari kami juga. Hah. Makan. Pria tua dan wanita, mau dihabisi semua sama-sama manusia? Kok jahat banget hatimu? Karet celanamu nggak dipasang, keluar sampah kayak kau. Apa katamu barusan? Aku bilang, Bunuh dia! Jurusan ini perlu tenaga 20 tahun. Dari mana muncul ini? 20 tahun. Tenaga satu telapak ini. Bisa puluhan ribu tahun. Cara tuan muda ini benar-benar ajaib. Si tua hari ini beruntung. Biarkan kepalamu nempel di lehermu. Dan kau bocah. Gak peduli kau Peter. Gunung mana? Di Jingzhou ganggu aku? Artinya musuh keluarga Kiao. Kau nggak akan keluar hidup. Pergi, panggil teman. Tolongannya tuan muda. Selamatkan nyawaku dan anak. Terima hormatku. Gak usah, Tuan. Aku cuma lewat. Gak tahan lihat mereka. Sikap arogan. Memberi pelajaran kecil. Toko besar di Jingzhou. Aku kenal semua. Kemampuan tuan muda, tapi wajah asing. Pertama ke Jingzhou. Kedua kalinya. Terakhir 1000 tahun lalu. Lupakan. Kalian gak akan paham. Saya harus ke keluarga Ye. Saya permisi dulu. Tuan Lin, keperluanmu ke keluarga Ye? Melunasi utang. Utang 100.000 tahun. Tuan Lin, apapun alasannya, ke keluarga Ye, saya sarankan jangan pergi. Si putri keluarga Ye, Ye Hanyan, yang baru saja kau pukul tuannya, itu majikan dia. Dan dia tunangan Kiao Shaokun. Kalau kau ke sana sekarang, mereka tak akan melepaskanmu. Apa? Tunangan? Tidak bisa, Shenren. Bagaimana bisa menikah dengan orang lain? Siapkan rumah mewah. Bagi laba dari toko serba ada, antara aku ke keluarga Ye. Mari, Kang Jujuru. Api tungku pancarkan embun dewata, tak putus ribuan tahun. Lilin merah terangi 9 langit, selamanya mengukuhkan dewa. Wudao, oh Wudao, kau hanya dewata kecil, di langit. Berani menyebut diri dewa agung di bumi, kegelapan tanpa bukti, sebagai gurumu tak kusetujui. Berhenti. Kau bocah ini tidak bertapa di gunung? Ke keluarga Ye untuk apa? Dari mana bocah liar ini? Berani di sini menghina patung leluhur keluarga Ye? Lin Yi dari Guanggun Istana Giok. Ye Wudao ini cuma dewata kecil, tapi di sini menyebut diri dewa agung, membutakan mata dunia, merusak kebajikan dewata. Persembahan seperti ini tak pantas diterimanya. Bocah tak tahu apa-apa. Berani menyinggung wibawa leluhur dewata. Ampun dewata leluhur. Ampun dewata leluhur. Tuan Lin ini, keluarga Ye punya masalah sama kau. Tidak, Ada dendam? tidak ada. Lalu kau hina leluhur kami. Apa kau sengaja cari masalah? Kepala keluarga, kau lagi sakit. Tubuhmu lemah. Marahin anak liar begini, tak layak. Kusir dia sekarang. Jangan hina acah leluhur. Bukan hal kecil. Dia harus sujud sembah, minta maaf pada leluhur. Salah tetap salah. Apa karena Ye Wudao jadi dewa? Kesalahannya tak boleh disebut? Leluhur keluarga Ye? Bukan orang seperti kau. Rendahan, boleh dikomentari. Kukatakan sekali lagi, sujud sembah, minta maaf pada leluhur kami. Kau pukul aku? Kau tak pernah pukul aku sebelumnya? Kau pantas dipukul. Di Gunung Istana Giok, kelakuanmu lancang dan cabul. Kupertimbangkan nama dewa dari Istana Giok, baru kubiarkan kau waktu itu. Tapi hari ini, kau berani hina arca leluhur, takkan kumaafkan. Hei, kau buat masalah di keluarga Ye. Apa niatmu sebenarnya? Bukan aku yang mau ke sini, tapi kalian yang mengundangku. Ini format dewa dari Istana Giok yang kuminta kau sampaikan. Kau berani sembunyikan sendiri? Celaka.
Satu-satunya kesempatan antara keluarga Ye dan dewa itu hancur semua oleh tangan tikus jalan seperti kau. Kenapa? Apa salah keluarga ya? Padamu. Oh, tak gara dengan kami terus. Ye Hanyan. Kaulah yang sujud minta tolong ke gunung, agar aku turun bantu. Cukup. Yang ku minta tolong Dewa Istana Giok. Yang berhak hanya dia, bukan kau. Bukan kau. Tapi aku adalah yang kalian cari. Dewa Istana Giok. Apa? Kau bilang kau Dewa Istana Giok. Basah, tak ada cermin, buang air saja. Lalu lihat wajahmu. Mengaku Dewa Istana Giok, wajahmu cocok. Dewa Istana Giok, ratus ribu tahun usia, walau belum jadi dewa, tapi sudah melebihi dewa. Sifat dewata, luar biasa, tak ada yang sebanding. Masih bocah sepertimu, berani mengaku jadi dia? Keluarga Ye tempat suci. Kepala keluarga Ye terhormat. Ulat kecil sepertimu, layak obati dia? Sudah duga, 1000 tahun lewat, hubungan guru murid tipis. Tak akan cukup undang dia turun. Aku undang 4 tabib untuk obati kepala keluarga Ye. Karena ada 4 tabib. Ling Yi, meski kau penipu palsukan, Dewa Istana Giok, atau kau memang dia, keluarga Ye tak butuh lagi? Sujud 3 kali. Pergi. 100.000 tahun. Kita saling kenal 100.000 tahun. Kapan aku bohong padamu? Kakekmu sudah hampir mati. Hanya kekuatan dewa bisa obati. Kalau aku pergi, dia pasti mati. Apa 100.000 tahun? Gila. Kamu cuma penjaga kecil. Berkata soal kekuatan dewa? 4 tabib ini baru cara dewa. Mereka punya keahlian, tapi bukan dewa. Bukan dewa sejati. Gunakan mereka, kakekmu pasti mati. Anak lancang. Aku bisa obati sakit manusia. Juga penyakit dewa. Dewa bumi 3 gunung, roh gunung 5 puncak. Hormat padaku. Kamu siapa? Berani hina tabib dewa? Di bawah dewa dari Istana Giok, ada anak sombong tak takut mati. Merusak nama baiknya seumur hidup. Sudahlah. Lihat tampilannya, kumal dan kasar. Jelas tak berpengalaman. Tak kenal 4 tabib terkenal. Wajar. Dengannya berdebat. Turunkan harga diri. Lihat dewa dari Istana Giok, hadiah hormat tak akan membuatmu sia-sia. Ini dari keluarga Qiao dan Ye. Uang sembayang untuk dewa. Ambil uang, pulang ke gunungmu. Uang ini sedikit kotor. Dewa Istana Giok tak sudi. Keluarga Ye di Jingzhou ratusan tahun. Tak seorang pun berani melawan keluarga Ye. Kau berani? Tuan, kalau kepala keluarga sampai marah, kau akan kena batunya. Aku diundang keluarga Ye untuk mengobati, tak akan ingkar janji. Walau Ye Sanjiang sangat sombong, akan kusembuhkan. Guru, kau tahu, aku tak akan mengecewakanmu. Pil emas 9 putaran ini, cepat berikan padanya. Berhenti. Simpan pilmu. Kami tak butuh. Kalau ku minta binatang dari gunung ini mengobatiku, keluarga Ye akan jadi bahan ejekan di Jingzhou. Minta 4 dewa pengobatan, selamatkan aku. Minum pil emasku, hidup. Biarkan mereka obati, mati. Pilih sendiri. Minum pil emasku, hidup. Biarkan mereka obati, mati. Pilih sendiri. Aku baru tidak percaya 4 dewa pengobatan. Dan percaya padamu. Kalau sudah gila, tolong 4 dewa pengobatan. Obat untuk yang tak mati, Buddha menolong yang berjodoh. Guru, bukan salahku. Berlagak. Coba pengobatan mutlak dingin, sang dewa pengobatan. Dewa pengobatan. Aku dingin sekali. Pakai kitab 9 api, ku hangatkan. Dewa pengobatan. Setengah badanku panas sekali. Organ dalam menurun. Coba jarum huainku. Bersihkan darah kotor. Pasti ada jari ajaibku. Jari ajaib. Ye Sanjiang, tubuh fana, dipaksa memasukkan 4 energi internal. Tak akan tahan. Meledak dan mati. Diam. Di depan 4 dewa tabib. Tak pantas kau bicara sembarangan. Ku peringatkan terakhir, hentikan mereka. Atau telan pil dewa ini, Ye Sanjiang, tak hidup 15 menit. Buta matamu, tak lihat kondisi tuannya. Makin membaik. Memang 4 dewa tabib. Kurasakan seperti lahir kembali. Nyaman sekali. 4 dewa tabib benar. Tangan dewa. Ling Yi, masih mau bilang apa? Cepat sujud. Ada leluhur keluarga ya? Minta ampun. Air api bentrok, picu potensi. Kakekmu sudah sekarat. Ini cuman kilas terakhir. Kakekmu kini bagai lilin di angin. Lilin padam. Orang mati. Kakekmu sekarang seperti lilin di angin. Lilin padam. Orang punah. Diam. Berani kau kutuk kakekku? Kau benar-benar tak tahu. Batasan sekali. Aku mau kau bersujud di depan leluhur keluarga ya. 3 hari 3 malam. Baik. Kau tak percaya kataku?
Jika kakekmu bisa tahan melebihi lilin ini, aku akan bersujud di depan patung 3 hari 3 malam. Baik. Meski kau pesuruh istana Giok, jangan hina keluarga Ye. 4 dewa menyelamatkanku. Aku mohon leluhur menolong. Merekomendasikan kalian masuk jalan dewa bumi. Leluhur di atas, 4 dewa berjasa pada Ye. Keturunan Ye Sanjang, mohon leluhur, rekomendasikan mereka jadi dewa bumi. Mohon dewa tanpa jalan, rekomendasikan kami jadi dewa bumi. Leluhur muncul. Leluhur muncul. Kalian bisa jadi dewa. Cepat sujud pada leluhur. Ye Wudao. Berada di jalan dewa, tapi tak bedakan baik jahat. Sepertinya guru harus memberi pelajaran. Polka, dewa muncul masih tak sujud? Ini tak hormat jalan langit. Mau mati? Aku latih di dunia ini 100.000 tahun. Bahkan jalan langit takkan bisa membuatku berlutut. Dewa langit dan bumi, segala makhluk di dunia, tak satu pun pantas menerima sujudku. Termasuk dewa tanpa jalan Ye. Keterlaluan. Dewa tanpa jalan telah masuk ke jalan dewa, jasanya tak terhitung, sampai tingkat dewa tinggi. Semua pantas bersujud padanya. Leluhur kami, 1000 tahun lalu, adalah murid utama, dewa dari Istana Giok. Dilihat sendiri pas. Dan kedudukannya, dia orang sepertimu, harus bersujud ribuan kali. Baik, akan kusujud. Tapi jika Ye Wudao tak pantas, mendatang hukuman langit, rusak tanah berkah keluarga Ye, itu salah kalian. Keluarga Ye dilindungi dewa, makmur 1000 tahun. Bersujud saja. Akan kulihat hukuman apa yang kau datangkan. Baiklah. 1 sujud untuk dewa tanpa jalan. Putuskan berkah keluarga Ye. Selesai. Selesai. Yin yang kacau, langit bumi terbalik. Pertanda langit berubah. Ini tanda bencana untuk keluarga Ye. Selesai. Yin yang kacau, langit bumi terbalik. Pertanda berubah. Ini tanda bencana untuk keluarga Ye. Ini untuk keluarga ya, tak terjadi ratusan tahun? Petir dari langit. Kenapa ada petir? Ye Wudao terima sujudku. Berkah keluarga Ye rusak. Hukuman petir ini hanya awal bagi keluarga Ye. Awal kemunduran. Kalian masih mau aku sujud lagi pada dewa tanpa jalan? Omong kosong. Kamu cuma anak di Gunung Giok, kemampuan rendah. Berdasarkan apa kau datangkan hukuman petir? Benar, kami saja bertapa ratusan tahun, capai tingkat tinggi, tak berani pengaruhi jalan langit. Kurasa dia cuma menggerta. Hukuman petir ini untuk dia karena hina jalan langit. Kamu tak hormati leluhur, hina jalan langit. Guntur ini peringatan langit. Sujud pada leluhur, satu-satunya cara tebus dosa. Sujud. Sujud. Aku belum pernah dengar permintaan bunuh diri begini. Baik. Aku sujud. Sujud kedua. Dewa tanpa jalan, akhiri jalur dewa 1000 tahun ya. Kakek, lihat. Patung leluhur bergerak. Bergerak. Patung leluhur menangis darah. Ada apa sebenarnya? Dewa tanpa jalan normal saja. Kok menangis darah? Patung menangis darah. Apa dia benar-benar bisa kendalikan jalan langit? Apa ini benar hukuman untuk keluarga ya? Tidak mungkin. Jalan langit mana mungkin membela anak tak berarti? Pasti karena kami minta dia rendah diri sujud pada dewa, coreng wibawa dunia dewa. Yang membuat jalan langit marah, menurunkan hukuman. Benar. Dewa tanpa jalan, statusnya sangat mulia. Yang berhak memberi salam, hanya keluarga terhormat, berkedudukan tinggi. Atau seperti kami, kultivator tinggi, bisa merasakan jalan dewa. Dia, serangga gunung, berdiri di sini, mencemarkan pandangan dewa tanpa jalan. Hei, kau dengar? Jangan ganggu depan keluarga ya. Pulang ke gunungmu. Hei, Tuli! Tuanmu suruh kau pergi? Pergilah. Leluhur Ye tak bermoral, harus dihukum. Kepala keluarga sekarang jahat, harus mati mendadak. Hormat ini untuk keluarga Ye. Mulai sekarang, klan ribuan tahun runtuh, takkan bangkit lagi. Jangan biarkan dia hormat. Cegah dia. Jangan sampai dia hormati leluhur. Hina jalan langit lagi. Tenang Tuan Ye. Kami berlatih ratusan tahun, atasi kultivator rendah ini, seperti injak serangga, remuk semut. Tak tahu diri. 4 tabib, jangan ragu. Dia murid kecil, dewa dari Istana Giok, tapi dia tak hormat, hina jalan langit. Bunuh dia hari ini, dewa dari Istana Giok takkan membelanya. Kejam, tak berperasaan. Dia seperti ini. Benarkah Shifu? Atau hanya mirip Shifu? Dia itu kultivator rendahan. Bagaimana bisa sekuat itu? Bahkan 4 orang sekalipun tak mampu mengalahkannya. Jalan langit saja tak mampu apa-apa padaku. Apalagi kalian? 3 kali bersujud kepada dewa tanpa jalan. Hancurkanlah kesombongan keluarga Ye yang menindas. Sujud.
Patung leluhur retak. Retak! Dosa besar. Ya Tuhan, hari ini memaksanya bersujud pada patung leluhur, telah menghina jalan langit. Ini salahku sendiri. Hukum saja aku sendiri. Jangan libatkan leluhur. Semua gara-gara dia. Dia sengaja membuat jalan langit murka, menurunkan hukuman. Jika hari ini dia tak mati untuk meredam murka jalan langit, tak hanya nama keluarga Ye akan ternoda, jalan kalian menjadi dewa juga akan berakhir. Aku bertapa ratusan tahun. Hanya untuk jadi dewa. Siapapun yang menghalangi, kubunuh. Kekuatan semut mana bisa menggoyang langit? Bisa lukai kami berempat dengan sekali serangan? Itu jelas bukan kemampuan kultivator rendahan. Kamu siapa sebenarnya? Sudah kukatakan siapa aku. Kalian tak percaya. Kalau begitu, tunggu sampai sujud terakhir ini selesai. Biarkan jalan langit memberitahu kalian siapa aku. Jangan bersujud. Jangan bersujud. Jika hukuman langit turun lagi, patung leluhur bisa rusak. Aku akan jadi pendosa keluarga Ye selama 1000 tahun. Saat aku mati nanti, bagaimana menghadap leluhur? Tak perlu nanti. Tak bertobat. Beberapa menit lagi, kamu bisa jumpa mereka. Bapak Lin, keluarga Ye tak seharusnya memperlakukanmu seperti ini. Asal jalan langit tidak lagi kau ganggu, keluarga Ye pasti akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Jika penghormatan saat berlutut, saat membungkuk, barulah ritual sempurna. Keluarga Ye tak paham tata krama. Aku tak boleh lalai dalam sopan santun. Lutut ini harus kulakukan. Jangan berlutut. Apa yang kau inginkan? Semua yang keluarga Ye miliki akan kuberikan padamu. Yang kuinginkan, tak mampu kau beri. Di keluarga Ye sekarang, selain Ye Wudao, tak seorang pun mampu memberikannya. Apa? Hanya leluhur yang mampu. Lutut terakhir ini tak ada kaitannya dengan Ye saat ini. Untuk mengakhiri hutang guru murid antara aku dan Ye Wudao. Mungkinkah dia benar-benar Sebagai seorang murid, menerima penghormatan dari gurunya, jalan langit tak dapat menerimanya. Ye Wudao, murid durhaka. Terimalah lutut dari gurumu. Apakah mataku salah lihat? Itu naga, naga dewa. Gerbang langit terbuka, naga turun. Konon, saat leluhur naik menjadi dewa, gerbang langit terbuka lebar, disambut oleh naga dewa. disambut naga dewa? Ini bukan hukuman langit. Ini jalan langit menampakkan diri untuk menolong praktisi dunia fana melalui bencana naik menjadi dewa. Pastikan ketulusan kami, berlutut dan mohon. Dewa tanpa jalan menampakkan diri. Kami berharap bisa jadi dewa. Bina moral dulu, baru jalankan dao. Kalian berstatus tabib, tapi menyandang gelar dewa kabur, suci, setan, tak berpikir menyelamatkan dunia, tapi mengejar ketenaran, banyak tindakan zalim. Kalau kalian bisa jadi dewa, untuk apa jalan langit? Kurang ajar. Gerbang langit terbuka untuk kami. Naga suci datang untuk kami. Apa hakmu? Berhak meragukan jalan langit? Berhak meragukan kami? Sujud mohon berkah naga suci, tuntun kami naik ke langit. Mohon berkah naga suci. Berkah. Naga emas berkenan. Naga tinta hitam beri hukuman. Ini naga tinta hitam, seluruh tubuh dari dosa. Bagaimana beri berkah? Bencana datang. Ratusan dosa melilit. Mengapa jalan langit begini ke keluarga Ye? Karena gerbang surga ini terbuka untukku. Naga tinta ini datang atas perintahku. Mereka mengklaim dasar langit secara paksa. Harus terima konsekuensi. Kamu, dengan apa? Denganmu, anak kecil di gunung, tanpa bakat dewa, atau dengan tubuhmu yang miskin hingga dikasihani langit? Benar. Di dunia saat ini, yang bisa membuka gerbang surga, memerintahkan naga turun, hanya dewa dari istana Giok. Maka biarkan ini, jalan langit katakan pada kalian. Apakah aku dewa dari istana Giok yang kalian sebut? Di jajaran dewa, tak pikirkan rakyat. Keturunan berbuat jahat, tak dididik. Ya tahu. Hari ini guru di sini, bersujud satu sungkem, tunjukkan dosamu. Keadilan jalan langit ini, hancurkan tubuh dewamu selama ribuan tahun. Wujud Dharmakaya dewa leluhur runtuh. Ini akan memutus berkat keluarga Ye selama ribuan tahun. Mungkinkah seperti kata dia? Dia benar-benar dewa pertapa itu, selama puluh ribu tahun? Tidak mungkin. Seingatku, dewa dari istana Giok kultivasi 100.000 tahun sudah sempurna. 10 jari tak pernah sentuh air duniawi, 2 kaki tak pernah injak debu 4 musim. Apalagi melakukan 3 penghormatan, 1 berlutut, 1 sungkem, ritual duniawi biasa ini. Menurutku, 8 dari 10 bocah ini curi belajar. Kita berhasil dewa dari istana Giok. Di dalamnya ada kemampuan buka langit memanggil naga. Pasti begitu. Kalau tidak, mana dia berani pakai nama Dewa Giok, lalu hancurkan rupa Dewa Wudao. Meski ganggu dewa, patut dihukum mati. Aku akan bawa tubuh rusa ini ke hadapan Dewa Giok. Terserah. Dewa Giok, Anda Dewa Giok. Aku salah. Anda pasti bisa pulihkan rupa emas, kaum dewa kami, bukan? Siapa aku? Tak penting. Dewa Giok, penjaga pintu, Linyi sekalipun. Aku tak peduli. Ya Hanyan. Aku cuma tanya 3 hal. Jika bisa jawab, bukan cuma rupa Ye Wudao yang dipulihkan, nyawaku pun kau ambil. Ya Hanyan. Aku cuma tanya 3 hal. Jika bisa jawab, bukan cuma rupa Ye Wudao yang dipulihkan, nyawaku pun kau ambil. Baik.
Siapapun Anda, jika bisa pulihkan rupa leluhurku, 3 pertanyaan saja, bahkan diriku, ya Hanyan, jadi diperlakukan sepantasnya. Aku setuju. Hanya paling membahagiakanmu. Dulu, gimana? Year. Pulanglah ke dunia fana. Tempat ini hari ini adalah tempat paling bahagia. Guru. Apa maksudmu? Hari paling bahagia di mana? Maksudmu apa? Kau benar-benar lupa? Pertanyaan kedua. Kapan kita bertemu lagi? Lewat samsara, pasti ada hari bertemu. Kapan kita bertemu lagi? Pertanyaan aneh. Ternyata kamu hanya menginginkan kecantikanku. Kamu benar-benar lupa? Atau kamu bukan dia? Dua darah bersatu. Aku di dalam kamu. Kamu di dalam aku. Meski semesta berputar, kelak bertemu lagi. Pasti badan akan merasa, hati akan merasa. Dua darah bersatu. Aku di dalam kamu. Kamu di dalam aku. Meski semesta berputar, kelak bertemu lagi. Pasti badan akan merasa, hati akan merasa. Ini tak kamu ingat. Aku. Siapa aku? Tak tahu malu. Jawab aku. 3 jawaban. Aku harus tahu apakah kamu dia. Jawab aku. 3 jawaban. Aku harus tahu apakah kamu dia. Gila, usik tunanganku. Kau cari maut? Tunangan. Kau cari maut. Hentikan. Lepaskan Tuan Kiao. Aku tak paham omonganmu. Tapi akan ku beritahu. Setahun lalu, aku terpilih jadi salah satu ketua Jingzhou Shanghang. Hari paling bahagia. Karena nama. Di hari itu, perusahaannya di bawah pimpinanku. Aset berlimpah. Itu hal paling membahagiakan. Karena uang. Sejak kapan? Matamu hanya nama dan uang. Dunia datang untuk untung. Dunia pergi untuk untung. Salahkah aku mengejarnya? Soal katamu, aku dirimu, kamu diriku. Si. Kau seorang petapa, kok bisa ngomong memalukan begitu? Hanyan cantik jelita. Wajar jika ada yang menginginkannya. Menurutku, hanya dengan segera menikah, baru bisa putuskan harapan orang seperti dia. Benar. Kukira sudah menunggu 100.000 tahun. Akhirnya bertemu. Sayangnya, kau akhirnya bukan dia. Silanya berputar, bunga mekar di seberang. Yang mekar hanya sekuntum. Bunga serupa saja. Kau bukan dia. Apa dia ini? Aku tak paham omonganmu. Sekarang segera perbaiki patung emas leluhur keluarga Ye. Dia tak pernah memaksaku melakukan apapun. Dia juga tak akan menganggap nama dan harta seperti nyawa. Aku akhirnya tak pernah menunggunya. Karena demikian, aku akan tepati janjiku, perbaiki patung emas Ye Wudao. Patung emas telah diperbaiki, wujud dewa telah hilang. Tapi Ye Wudao, sejak sekarang jatuh dari dunia dewa, tak ada lagi wujud dewanya. Bocah lancang sekali. Kau tunggu saja. Kemarahan dahsyatku, Dewa Ye yang turun di dunia fana. Berani sentuh Tuan Lin, walau sehelai rambut pun. Keluarga Shen takkan berhenti sampai mati. Nona Shen, kau lihat sendiri tadi. Dia begitu tak hormat pada keluarga Ye. Kamu, Kakek. tak apa. Hanya panas dalam. Lilin hampir padam. Saat ajal mendekat, Ye Sanjiang, waktumu hampir habis. Siapkan wasiatmu. Kurang ajar, penipu. Nona Shen, jangan kau tertipu olehnya. Aku tak tahu caranya merusak aset emas leluhur. Tapi kondisi tubuhku ini, aku sendiri yang tahu. Sudah pulih sepenuhnya. Sangat baik. Tenaga sudah hampir habis. Dengarkan nasihatku. Cepat siapkan wasiatmu, nanti terlambat. Kurasa kau yang perlu siapkan wasiat. Tunggulah murka petir dari dewa keluarga Ye. Dewa keluarga Ye akan menurunkan murka. Keluarga Shen akan menanggung untuk Tuan Lin Yi. Justru kau, Tuan Ye. Waktumu sungguh hampir habis. Nona Shen, apa maksudmu? Bukan apa-apa. Aku hanya tahu, Tuan Lin Yi adalah sosok dewa. Berkemampuan gaib. Dia bilang kakekmu akan mati. Benar akan mati.
Tidak mungkin. 4 tabib ahli ada di sini. Sudah memeriksa. Tuan Ye sehat walafiat? Benar. Kami berempat turun tangan. Bahkan jika Tuan Ye di pintu neraka, bisa kami tarik kembali. Semua. Mari kita periksa Tuan Ye. Sekali lagi. Darah mengalir deras. Kidan darah penuh. Nadi kuat. Seperti layar terkembang, mantap dan bertenaga. Saya yakin. Tuan Ye minimal bisa hidup 300 tahun lagi. 300 tahun jalan dewa bisa tercapai. Waktunya tiba. Lampu padam. Waktunya tiba. Lampu padam. Sial. Darah bagai sungai mengalir deras. Kenapa tiba-tiba bendungan jebol? Berserakan di seluruh tubuh. Meridian dan darah seluruh tubuh runtuh. Tirai meridian hancur. Musnah total. Selesai. Selesai. Sebenarnya apa yang terjadi? Kakekku kenapa? Barusan masih baik-baik. Energi darah kepala keluarga Ye berbalik aliran. Meridian hancur. Seperti minyak habis, lampu padam. Barusan kilau terakhir sebelum padam. Dewa pun tak bisa selamatkan. Minyak habis, lampu padam. Kilau terakhir sebelum padam. Air api bentrok picu potensi. Kakekmu memang sudah habis. Sekarang hanya kilau terakhir saja. Kakekmu sekarang seperti lilin di angin. Lilin padam nyawalnya. Tidak mungkin. Mustahil. Kalian bohong, kakekku takkan mati. Sejak kecil. Yang paling sayang aku, bagaimana kakek bisa mati? Bukankah kalian tabib terhebat dunia? Cepat selamatkan dia. Guru, sudah 100.000 tahun. Walaupun dia hanya mirip wajahmu. Aku tak tega melihatnya sedih. Sebab dipanggil ke istana Giok, akibat hari ini tubuh emas hancur. Ambil pil emas ini, selamatkan kakekmu. Setelah hari ini, hubungan kita lunas. Keluarga ya, berhati-hatilah. Hanyan, jangan percaya dia, kepala keluarga begini, karena ulahnya. Dia menginginkanmu. Niatnya jahat. Ini mungkin racun pengendali, kepala keluarga, memaksa kamu menyerah. Hanyan, jangan percaya dia. Kepala keluarga seperti ini, dia penyebabnya. Dia mengincarmu, niatnya buruk. Ini mungkin racun pengendali kepala keluarga, memaksamu tunduk. Minum ini, Ye Sanjang hidup. Tidak minum, mati. Aku percaya sekali. Tidak. Jangan. Aku percaya dia sebaik itu. Hancurkan patung leluhur. Celakakan aku. Jatuh sampai begini. Lalu baik hati selamatkan. Pil emas langka ini diberikan gratis. Mengapa? Aku tak percaya niatnya baik. Lebih baik mati. Kamu Ye Hanyan, bukan Ye Qingwu. Bukan guruku, bukan pasanganku. Kalau begitu, dunia ini tak ada yang kurindukan. Mungkin aku salah. Mungkin guru hanya menghiburku. Tak ada samsara. Tak ada bunga mekar di seberang. Tuan Lin, Jangan ikut aku. Perselisihan keluarga kalian, aku tak mau terlibat. Sekarang aku hanya ingin sendirian saja. bila suatu hari Tuan Lin sadar, pintu keluarga Shen selalu terbuka untuk Tuan Lin. Ye Qingwu. Siapa Ye Qingwu? Terasa akrab? Tapi kenapa aku tak ingat? Kenapa saat dia pergi, hatiku tiba-tiba sakit? Kenapa? Pil emas apa ini? Penipu. Hanya jangan tertipu olehnya. Jika kepala keluarga Ye tak selamat, jangan bicara jadi dewa atau dewata. Reputasi kalian sebagai tabib ajaib pun akan terjaga. Cepat lihat. Anjing, anjing, anjing. Anjing, anjing, anjing. Anjing ini makan pil dewanya anak itu. Ini raih keabadian. Anjing, anjing, anjing. Anjing ini makan pil dewanya anak itu. Ini raih keabadian. Anjing makan pil emas pun bisa jadi dewa. Cari cepat, ada ampasnya juga. Anak Lin itu tak berbohong. Ini pil dewa, ini obat ajaib. Obat ajaib. Benar obat ajaib. Bantu aku makan obat ajaibnya. Obat ajaib. Aku mau buang obat ajaib penyelamat nyawa. Kakekku. Bahkan ku beri ke anjing liar. Kakek. Tuan Ye, sudah makan pil dewa. Bagaimana rasanya? Benar-benar obat ajaib. Ini baru rasa terlahir kembali. Anjing itu cuma makan sisanya. Tentu tak bisa jadi dewa. Tuan Ye, denyut nadimu sudah tenang. Tapi sisa pil ini tak cukup sembuhkan penyakitmu yang parah. Apa? Obat dewa sudah aku makan, tapi penyakitku belum sembuh. Kalau sebutir pil utuh, pasti sembuh. Tapi yang Tuan makan hanyalah sisa anjing. Cepat.
Kerahkan seluruh keluarga, cari Tuan Lin. Aku akan minta maaf langsung padanya. Dan mohon pil dewanya. Pil dewa itu nyata. Tapi, menurutku, pasti dia curi dari dewa dari Istana Giok. Ya, dia bahkan bisa mencuri. Kitab rahasia dawa membuka langit memanggil naga. Juri pil dewa. Pasti mudah baginya. Mencuri kitab dan pil dewa, pengikut dewa, sudah berkhianat. Jika kita tutupi, keluarga Ye bersalah pada dewa atas jasa menerima daun leluhur dewa ribuan tahun lalu. Tapi tempat persembunyian Dewa dari Istana Giok terlalu tinggi. Kita manusia biasa tak layak menemui beliau. Kita tak bisa. Tapi 4 gunung. Kunlun Ma, Qingcheng, Longhu. 4 guru dewa bisa. Beritahu 4 gerbang dewa. 4 guru dewa bertindak. Tangkap Silin. Serahkan ke dewa dari Istana Giok. Kita akan dapat jasa besar. Masih takut tak bisa tukar. Pil dewa penyelamat. Arak pelupa. Benarkah bisa hilangkan semua duka dan kesedihan di dunia ini? Jika memang bisa, berapa banyak perlu diminum? Awalnya mau bunuh Shen Chukuan, si tua itu. Keluarga Shen tinggal Shen Mengyao, sendirian tanpa sandaran, tak akan mampu bertahan. Akhirnya tak bisa menolak lamaran keluarga Qin. Tapi ternyata, si tua itu masih hidup. Tuan Xiao membunuhnya begitu sulit, sungguh semudah itu. Xiao Xiaokun. Untuk apa dia kemari? Tuan Qin, terakhir Shen Chukuan beruntung. Diselamatkan seorang muda, miskin dari gunung. Beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan dariku masih kurang banyak. Aku cuma ingin menikahi Shen Mengyao. Kenapa sulit sekali? Shen Mengyao. Wanita itu lagi, dunia penuh godaan dan karma yang rumit. Shen Mengyao memang tidak tahu diri. Anda adalah putra Qin dari Shangjing. Seluruh Jingzhou adalah bawahan Shangjing. Wanita mana yang tidak mendekat, tapi dia Shen Mengyao, berani berulang kali menolak surat lamaran Anda. Cukup Anda perintahkan Tuan Qin. Akan segera Kerendahan itu, perlu kau ajar dengan status keluarga Qin. Aku inginkan cara terhormat lewat jalur resmi. Jangan marah Tuan Qin. Aku hanya bercanda. Sebenarnya rencanaku sudah lama kupikirkan. Dari mana datangnya hawa jahat ini? Lihat siapa ini. Hormat pada Tuan Qin. Orang ini penuh bencana, penyakit, kejahatan, kematian. Penuh energi kotor. Jika merugikan Nona Shen, keluarga Shen akan dalam masalah besar. Orang ini penuh bencana, penyakit, kejahatan, kematian. Penuh energi kotor. Jika Nona Shen dirugikan, keluarga Shen bermasalah. Wajahnya aneh, busananya norak. Siapa itu? Ini adalah Ketua Gerbang Dewa Kunlun, pemburu siluman Cixiazi. Bisa kendalikan cuaca, belah sungai dan gunung. Kemampuannya besar. Kau sakit? Saya mau kau singkirkan Shen Chukuan. Kau bawakan saya, seorang penghibur untuk apa? Tuan Qin, dengarkan saya. Sekarang Shen Chukuan sudah waspada. Dengan cara kita, sulit menyingkirkannya. Tapi kalau Dewa dari Gerbang Dewa Kunlun bertindak, sudah pasti beda. Beda bagaimana? Saya sudah diskusi dengan Dewa. Di pesta ulang tahun, Dewa pakai ilmu boneka, tampilkan wujud siluman. Bilang saja Shen Chukuan, dirasuki siluman. Pemburu siluman Gunung Kunlun, turun gunung basmi siluman. Lenyapkan dia sekaligus. Ide bagus. Tapi tak tahu, si norak ini, biksu gila, bisa nggak? Tuan Qin, ini sedang menguji kemampuanku. Kau kalau benar mampu, keluargamu 50 tahun, persembahan dupa 10.000 emas per tahun, saya tanggung. Maka biar saya lihat keinginan hati Tuan Qin. Qin Shao ingin mendapat wanita. Ya, guru punya cara. Apakah Qin Shao punya 8 karakternya atau benda pribadinya? Ada Shen Mengyao. Ini 8 karakternya. Ini kantong wangi dari pembantunya dibeli mahal, benda pribadinya. Cukup. Aku akan gunakan ilmu. Biarkan Shen Mengyao yang suci ini rela menikahimu. Cukup. Aku akan gunakan ilmu. Biarkan Shen Mengyao yang suci ini rela menikahimu. Ilmu sesat. Pakai cara jahat. Benar cari mati. Hukum langit, hukum bumi, Dewa Kunlun tua. Lepas 5 hantu, masuk rumah Shen Mengyao tanpa peduli apapun, taat pada perintahku, tak tahu siang malam, atas perintah dewaku, cepat seperti hukum. Kenapa tiba-tiba kepalaku pusing? Mantra jadi. Akan aku buat dia gelisah. Api yin, awal bulan. Naga harimau bersatu. Panas. Sangat panas dan gatal. Tuan Lin. Tuan Lin. Lin Yi. Aku panas sekali. Lin Yi. Siapa Lin Yi? Kenapa dipanggil Lin Yi? Karma. Tak disangka 2 kali ketemu. Nona Shen malah padaku jatuh cinta. Karma menjerat. Harus kutolong. Yang dia panggil, orang yang dipikirkannya, kekasihnya. Inshoi Ningyo ini punya trik. Dia yang dulu selamatkan Shen Chukuan. Sulit kau berhasil. Penghalangku mati. Dewa, terserah Anda. Shen Mengyao. Bangun jiwamu, dengarkan aku. Kau cinta Qin Shaoling. Lin Yi, Lin Shaoling. Ruolin, Lin Shaoyang. Aku cinta Qin Shaoling. Shaoling, bukan Lin Yi. Qin. Tubuh ajal pergi. Lin Yi. Tuan Lin. Aku cinta Qin Shaoling. Shaoling. Tidak. Lin Yi. Qin. Nona Shen, bangun. Tuan Lin, kau... Bagaimana kau di kamarku? Nona Shen, kau dikendalikan sihir. Kebetulan kulihat. Selesai. Pamit. Tuan Lin. Seperti dewa. Datang tanpa jejak, pergi tanpa bekas. Celaka. Penampilanku tadi, dilihat Tuan Lin, memalukan. Ya. Kau cinta Qin Shaoling? Aku cinta Qin Shaoling. Dewa, kenapa tak bergerak?
Apa di tubuhnya? Ada benda penangkal sihir? Dewa, bisakah? Minta masalah sendiri. Kalaupun leluhur Kunlunmu datang, segelku tak terpecahkan. Tenang, Tuan Chin. Aku tak pernah lakukan hal tanpa kasihan. Nona Shen mungkin punya pusaka tinggi. Aku terlalu jauh. Jika bisa masuk dalam 100 langkah, aku akan katakan ritual panggil dewa. Pasti wujudkan keinginan Tuan Qin. Baik, 3 hari lagi, di pesta ulang tahun Shen, tolong ikut bersamaku. Bantu singkirkan Shen Qiuquan, kendalikan keluarga Shen. Yang hadir hari ini, semua elit Jingzhou. Singkirkan Shen tua itu. Harus cepat dan bersih, dan buat semua puas. Tenang, Tuan Chin. Seni boneka Kunlunku, dewa saja tak bisa pecahkan. Apalagi dia cuma manusia biasa. Semoga panjang umur tak terhingga. Semoga panjang umur. Para tokoh terkemuka Jingzhou, kehadiran kalian hari ini merupakan kehormatan terbesar bagiku. Pesta sederhana, silakan nikmati. Silakan. Ayah, penyakitmu memburuk. Ini salahku. Seandainya saat itu kumohon dengan nyawa, undang Tuan Lin datang, bantu keluarga Shen. Kau tak perlu cari cara lewat pesta ulang tahun, cari dukungan pejabat, lawan keluarga Kiao. Bukan salahmu. Pikiran orang sakti, sulit kita tebak. Terima takdir, lakukan tugas. Ayah, kenapa begini? Aku merasa seperti ada sesuatu masuk ke tubuhku. Ilmu boneka berhasil. Kepala Shen hari ini mati. Tuan Chao, Tuan Chin, kita masuk. Hahaha. Guci Albo ini hari ini bisa digunakan. Hahaha. Memang berniat jahat. Biar lihat tipuan kalian. Atas nama dewa, membawa bencana. Gerbang Dewa Kunlun menyimpan sampah. Sepertinya hari ini, sampah di gerbang dewa harus dibersihkan. Keluarga Qin Shangjing, keluarga Qiao Jingzhou, Dewa Kunlun datang. Keluarga Qin Shangjing, bawa pemburu iblis dari gerbang Dewa Kunlun. Usir iblis untuk keluarga Shen. Ucap selamat pada Tuan Shen. Panjang umur. Undangan keluarga Shengku tak dikirim ke tanganmu, keluarga Qin. Qin Shaoling, kau salah tempat. Shen Qiuquan, ada iblis di rumahmu? Aku sengaja undang pemburu iblis. Kau anggap niat baikku sebagai niat jahat? 3 tahun lalu, iblis naga hitam bangkit. Makan energi manusia. Lakukan 1000 kejahatan. Luka berat olehku, lalu kabur. Tak ada kabar lagi. Iblis kabur? Kau kejar dia? Datang ke keluarga Shen untuk apa? Apa naga hitam itu bisa ada di pesta ulang tahun keluarga Shen? Benar. Di dalam patung batu ini ada 2 tetes darah sisik naga hitam. Dekat naga hitam pasti ada reaksi. Biar kulihat di siapa. Aku bebas, tak terikat. Siapa? Siapa yang pukul aku? Bunga persik turun ke dunia di bulan ketiga. Dasar, keluar! Manusia atau hantu? Berani tunjuk diri? Hanya ingin keadilan di dunia. Siapa? Keluar! Aku, Latidao 100.000 tahun, tubuh abadi, guru 1000 dewa, leluhur dewa bumi, dewa dari istana Giok. Itulah aku. Tuanku memang tuanku. Tuanku datang. Cepat sujud pada tuanku. Tunggu ku bantu. Setelah keluarga Shen basmi hantu pengacau di pesta ini, barulah sujud lagi tak terlambat. Sujudnya nanti saja. Benar ada hantu. Kau bilang kau guru para dewa, leluhur bumi dewa, dewa dari istana Giok. Hei, kau lagi Dewa Agung. Dia itu pengkhianat, murid alter dewa dari istana Giok. Mencuri ilmu, menipu di keluarga ya, terbongkar oleh kami, lari ketakutan. Sekarang incar keluarga Shen. Anak altar berani tampar. Muka pangeran ini? Ayo, bawakan pedang. Ku belah kepalanya. Serangga bodoh. Sodor sendiri kepalamu, agar aku tak perlu bertindak. Qin Shaoling, berani lukai Tuan Lin? 1 jari saja, seluruh keluarga Shen takkan berhenti sampai mati. Lalu apa lagi? Memangnya ada yang berani sentuh orangku di sini? Kamu sendiri atau semua? Tak apa. Kamu, Qin Shaoling, ingin penggal kepalaku? Kuizinkan 3 tebasan. Jangan, Tuan. Hei Lin, kau bilang sendiri, tak perlu 3, cuma 1 tebasan, kepalamu terpisah. Kalau setelah 3 tebasan, aku jatuh, terserah kamu. Kalau setelahnya, aku selamat, kamu Qin Shaoling bawa si anjing keluarga Qiao pergi. Si sesat ini, kuserahkan padaku. Pedangku sudah siap. Berdirilah, tebasan pertamaku.
membelahmu jadi dua. Ayo, lihat pedangmu. Sekeras apa? Ayo, lihatlah. Sekeras apa pedangmu? Qin Shaoling maju, tebas dia mati, balas penghinaannya. Pedangku ini, Qin Shaoling, batu pun terbelah, besi pun tertembus. Tebas kepalanya, mudah sekali. Tunggu ku penggal kepalamu, pergi ke neraka. Tuan baik-baik saja. Kepala saya ternyata lebih keras daripada baja. Dia benar-benar tak terluka? Mungkinkah kepalanya benar-benar terbuat dari besi? Qin Shaoling, pedangmu sama lemahnya dengan dirimu sendiri. Sungguh payah. Barusan saya lengah. Untuk tebasan kedua ini, saya tak akan beri kamu kesempatan berdiri dan bicara padaku lagi. Tuan terbelah dua. Apa mataku salah lihat? Qin Shaoling, tebasanmu ini bisa memotong tubuhku, tapi tak mampu hancurkan nyawaku. Iblis, jangan mendekat. Telah dibelah dua, dia masih belum mati, dia manusia atau hantu? Dengan kemampuan seperti ini, tak mungkin dia anak kecil biasa di gunung. Bermain-main dengan kuasa gelap. Tebasan terakhir ini akan ku selesaikan sendiri. Dewa akan bertindak sendiri. Jika kali ini kamu masih bisa berdiri tak terluka, aku serahkan diriku padamu. Baik. Kalau begitu, terima saja tebasan ketiga. Dari si penyihir ini. Di akhir tebasan ini, hukuman dari langit dimulai. Hah, matilah. Dewa, kenapa berhenti? Kami semua menunggu tebasanmu membelah kepalanya menjadi dua. Tuan Lin, hati-hati. Dia akan serang dari belakang. Tidak apa. Tak takut. Orang ini benar-benar terbelah dua. Dinggi mati. Junjungan, kenapa kau begitu bodoh? Tak mungkin diam, suruh dia tebas. Haha Dewa, tebasanmu ini bagus. Langsung anak ini hancur lebur. Bodoh. Tunggu. Sudah kukatakan, 3 tebasan, ia akan kutahan. Masih bicara? Belum mati total? Iblis sesat. Tebasanmu ini, tambah 1, rekan lawan kalian. Iblis, tebasanmu ini, tambah 1, rekan lawan kalian. Sungguh aneh. Dewa jelas sudah membelahmu dua, kau masih hidup. Kenapa ada 2 Lin Yi? Ditebas tak mati. 1 jadi 2. Tuan muda ini sungguh sakti, cara dewa. Keduanya, mana junjungan? Semua cuma ilusi pembelahan, trik kecil. Bisa tipu orang awam, tapi tak bisa tipu mata dewaku ini. Meski tahu apa gunanya, 3 tebakan sudah. Kalian pergi. Nyawamu sekarang milikku. Benar, sudah disepakati, kamu harus terima tebasan ini. Tapi kamu pakai ilmu pisah badanku. Kedua bayanganmu bayangan bohong. Batal perjanjiannya. Bicara soal keahlian asli, lihatlah dewa kita ini. Dewa kita akan tunjukkan pada penipu. Si cecunguk ini, lihatlah cara kerja para dewa. Baik, akan kutunjukkan sedikit. Menangkap siluman di sini, agar kau lihat beda langit dan bumi antara diriku dan cecunguk sepertimu. Antara kita, benar ada perbedaan. Siluman di tempat ini hari ini harus kutangani. Setelah dia mati, satu-satunya siluman jahat, siluman yang harus mati, berada tepat di sini. Dari semua di sini, satu-satunya iblis di sini, iblis yang layak mati, hanya kamu. Berani menyebutku iblis? Ini menghina wujud dewaku? Berani mati? Di keluarga Ye, tak ada yang berkuasa untuk menghukummu, membuatmu lancang sebentar. Tapi kini ada Dewa Kunlun di sini. Kau masih berani begitu sombong? Aku ingin lihat bagaimana kau akan mati. Aku telah menjelajah dunia 100.000 tahun, mampu menyelami langit, mampu menginjak bumi. Dalam hal cacing merangka, itu adalah kalangan bawah, keturunan murid gerbang dewa. Di dunia saat ini, yang terbukti atas 100.000 tahun, hanya dewa dari istana Giok. Kau siapa? Berani bertingkah? Dewa? Tidak tunjuk sedikit keahlian asli untuk mengajarinya. Gerbang Dewa Kunlun akan ditertawakan dunia. Baik, aku akan perlihatkan teknik menangkap Yao. Lihat apa itu kesaktian besar, apa itu kemampuan besar. Bangkit, patung batu tunjuk jalan. Iblis berubah wujud. Ayah, kenapa? Tak diduga Shen Qiuquan. Punya makhluk jahat. Lihatlah. Makhluk jahat muncul. Hari ini tanpa dewa, semua yang hadir pasti binasa. Dewa, tunggu apa? Musnahkan makhluk jahat dari Shen Qiuquan. Naga jahat dan Shen sudah menyatu. Untuk hapus setan, nyawa Shen Qiuquan tak selamat. Benarkah? Aliran Dao hapus setan untuk selamatkan. Tapi kau bunuh orang. Kau turun selamatkan atau celakakankah? Nona Shen, tenang. Saya jamin nyawa Shen. Setan utama, tak dihapus? Yingzhou panik.
Dibanding semua, Shen Chukuan, nyawanya, apa artinya? Lagi pula Shen, tubuh lemah, tak hidup lama, mati cepat baik. Kau belum mati. Tahu mati tak sakit? Kami lakukan ini untuk Jingzhou. Kau jadikan Jingzhou jutaan nyawa. Mainan. Kamu bilang, setan lukai orang. Tapi hari ini, luka yang hadir, sedikit pun. Iya, iblis ini lama melekat pada Tuan Shen. Tak pernah terdengar kabar ia merugikan orang. Dewa, apakah Anda keliru? Iblis ini bukan yang Anda cari. Si tua pikunmu parah. Iblis merugikan orang? Bisa kau lihat begitu saja? Mau lihat iblis merugikan? Mudah. Lihat iblis jahat. Iblis jahat akan memakan orang. Tuan Lin, minggirlah. Menyantap aku? Mulutnya belum selebar itu. Pergi! Sandiwara ini, kupujuk kalian hentikan. Terus main api, akhirnya terbakar sendiri. Walau kau berkuar, habis-habisan hari ini, di tubuh si tua Shen ada iblis. Hari ini ia harus mati. Dewa, bertindaklah. Siapa berani? Shen Mangyao, kami tahu kau tak tega. Tapi ia tak mati. Saat iblis itu beraksi, yang mati semua orang. Di sini, Minggirlah, Tuan Shen sudah jadi iblis. Tak disingkirkan, kau pun akan mati di tangannya. Mustahil. Keluarga Shen tak pernah ada. Makhluk iblis. Kenapa begitu kalian datang? Ayahku jadi dirasuki iblis? Pasti kalian yang main curang. Tuan Li, tolong selamatkan ayahku. Jika ada siluman, biar ku lihat. Si iblis yang ganggu. Gerbang Dewa Kunlun ini, iblis macam apa? minggir bocah. Jika kau ganggu dewanya, basmi siluman, kau akan dibasmi. Jika gerbang Dewa Kunlun, biar penjahat anggap manusia iblis. Gerbang Dewa macam ini, lebih baik tutup, tak usah buka. Berani hina gerbang Dewa Kunlun. Menurutku di sini, kau lebih layak mati. Betul, pendukung iblis lebih pantas mati. Dewa, bunuh pengkhianat ini, murid dewa dari Istana Giok, juga jadi hadiah besar untuknya. Bodoh nekad. Ku jajal dulu kekuatan iblis ini. Lalu ku habisi kau. Hancur. Dia tembus ilmu rahasia gerbang dewaku. Kau adalah dewa dari gerbang Dewa Kunlun. Bukankah kau sudah jamin pasti berhasil? Tenang, Tuan Shin. Aku punya banyak jurus pamungkas. Dia bisa patahkan 1, tak mungkin 10. Ayah, bangunlah. Bangunlah. Nona berikan pada Tuan Shen, sembuhkan segala penyakit, netralkan 1000 racun. Nah sekarang tak akan jadi alasan basmi siluman. Walau Tuan Shen baik-baik saja, dia ini telah merusak kesempatan dewa tangkap siluman. Siluman kabur. Kini siluman akan berulah. Jingzhou takkan tenang lagi. Dan dia si miskin yang disanjung keluarga Shen akan jadi penjahat di Jingzhou. Orang seperti ini masih mau kalian toleransi? Tidak boleh. Tidak. Dunia ini bodoh. Hormati dewa jahat abai pada langit. Tapi untuk musnahkan aku, cukupkah kemampuan kalian? Hah! Hari ini, meski habiskan seluruh tenaga dewa, aku akan musnahkan kau bersama siluman itu. Dewa bertindak, jamin keamanan Jingzhou. Keluarga Qin akan dirikan kuil dan patung dewa. Persembahan tahunan. Jingzhou juga bersedia. Dirikan kuil untuk dewa. Bulan-bulan tahun dupa tinggi, persembahan tulus. Kami semua bersedia mempersembahkan. Siap berbakti pada dewa. Kukira kalian bangsawan Jingzhou, orang yang paham sopan santun. Tak kusangka, kau semua buta dan bodoh. Tuan selamatkan keluarga Shen 2 kali. Siapa yang berani hina Tuan lagi, Shen Qiushi tak akan maafkan. Orang tua sembrono. Dia biarkan siluman kabur. Kau masih bela dia? Apakah kau mau jadi musuh seluruh Jingzhou? Cuma lepaskan siluman kan? Aku tangkap lagi, selesai masalah. Tangkap, katamu tangkap? Dengan apa kau tangkap? Cuma pakai mulut? Hei, bocah, bukan maksud hina. Tapi bakatmu biasa saja, orang biasa, tak istimewa di mataku. Oh, begitu. Oke, bisa pakai batu, memancing siluman. Kebetulan aku punya juga. Kau mau bercanda? Amulet dewa tertinggi bisa pancing siluman karena berisi esensi gerbang dewa. Kayu lapukmu itu berisi apa? Kebodohanmu? Di boneka kayu lapukku juga ada esensi gerbang dewa. Tapi khusus untuk orang licik sepertimu yang senang celakai orang. Berani coba? Ah, kepalaku. Bocah, berani kau pakai cara licik begini? Permainkan aku? Tak layak kau dipakai. Ini pelajaran buat kalian. Jalan benar dunia jangan sentuh. Langit tak jalankan dao, aku yang jalankan. Jalan langit terlalu misterius. Tanpa kualitas dewa, mana bisa mengintip? Kau layak bicara jalan langit? Berani perdaya dewa senior, sudah murkai langit. Pasti mati. Hari ini kau takkan keluar dari pintu ini. Bocah berlutut dan mati. Aku tinggalkan jasad utuh. Langit bumi saja tak bisa tanggung sujudku. Apalagi kau, ratusan tahun saja, mana tahan lututku? Ah, dewa senior. Dewa senior. Bocah,
Kau buat aku benar-benar murka. Cambuk kuno ini. Sekayu, 1000 sungai terputus. 2 kayu, gunung tinggi terbelah. Nyawa semut sepertimu, banding sungai gunung. Sungai tak punya dinding untuk halang, gunung tak punya kaki untuk hindar. Semua benda mati. 100 tahun kau latih diri, kalau cuma bisa lawan, benda mati. Memalukan gerbang Dewa Kunlun, Tangan hina ini, jangan sentuh cambuk kunoku dari aku. benda suci kuno, tapi mau dikendali kau. Artefak seperti ini, buat apa disimpan? Artefak kuno ini, kau suruhi saja? Jika begitu, kenapa disimpan? Ini artefak suci, hadiah ibu dewa. Beraninya kau? Kau tak cuma rusakkan artefak Ibu Dewa. Ini muka gerbang Dewa Kunlun. Artefak hancur, Ibu Dewa pasti tahu. Tunggu beliau tiba. Kulempar kau ke neraka Avicii, abadi dalam penderitaan. Tuan yang terhormat, semua yang hadir di sini. Bisa kau abaikan, tapi kau tak boleh melukai harga diri gerbang Dewa Kunlun. Tuan Lin, sebelum keputusan, gerbang Dewa Kunlun tiba. Cepatlah pergi. Gerbang Dewa Kunlun, muridnya puluhan ribu, tersebar di seluruh dunia. Mungkinkah dia kabur? Hari ini ulang tahun Tuan Shen. Aku datang untuk memberi selamat. Pesta belum selesai. Bagaimana aku pergi di tengah jalan? Tuan yang terhormat, masalah ini sudah terjadi. Pesta ulang tahun dihentikan saja. Bagaimana bisa? Aku bawa 3 hadiah. Pertama, basmi siluman. Siluman yang katanya di keluarga Shen sudah kuhapus. Kedua, sembuhkan penyakit. Tuan Shen, penyakit menahunmu sembuh. Sekarang kuberikan hadiah ketiga. Hadiah ketiga, Hadiah ketiga ini untuk membuat pendeta siluman berlutut. Gerbang Dewa tunduk. Gerbang Dewa Kunlun, gengsi ribuan tahunnya kulinjak. Ganti ajaran mereka salah kepada keluarga Shen melakukan tindakan sesat. Lututku di sini. Untuk membuatku berlutut, kau sanggup? Berlutut. Berlutut. Dewa, kenapa kau berlutut padanya? Langit dan bumi punya jasa. Gerbang dewa dan leluhur memberi ajaran. Aku hanya berlutut pada langit dan bumi, pada gerbang dewa dan leluhur. Tak mungkin berlutut pada serangga. Leluhur gerbang dewamu belum datang. Tetaplah berlutut. Penghinaan hari ini harus dibalas atas sumpahku sebagai dewa. Dewa, tunggu apa lagi? Dewa, pendiri turun. Tangkap dia. Langit bersih, bumi tenang. Altar leluhur terang langit. Murid memohon yang hormat. Pendiri gerbang dewa Kunlun turun ke dunia. Bantulah aku. Haha. Ini pasti wangsit leluhur. Semua yang hadir hari ini, yang tak masuk gerbang Dewa Kunlun, tak akan luput dari kematian. Ini jadi besar. Dewa, kami tak terlibat urusan ini. Kami permisi dulu. Karena sudah datang, mengapa tak menampakkan diri? Biar kulihat siapa penguasa gerbang Dewa Kunlun setelah 10.000 tahun, seperti apa kualitasnya. Muka kotor, labu muat matahari bulan, rambut acak, tongkat besi tampilkan dunia. Aura murni melesat ke Taishang, bermain di dunia, suara Hautian. Aku, leluhur gunung ke-8 gerbang Dewa Kunlun, Li Tiegua. Tempat dunia dalam lakon ini, aku dari gerbang Dewa Kunlun, Dewa Pelindung Gunung ke-8. Li Tiegua, tak lain. Murka Dewa Cik saya berani minta Dewa datang karena picik istana Giok ini murid pengkhianat. Betul. Dia lukai Dewa Tinggi, hina gerbang Dewa Kunlun, hancurkan alat Dewa Tinggi. Gerbang Dewa Kunlun kami selalu ajarkan akal, perlakukan dengan akal. Bocah! Kau terlalu lancang. Sopan. Harta apa dari gerbang Dewa Kunlun? Apa? Atas hormati Dewa Istana Giok, hormati Dewa Istana Giok, bawa baik pada dunia fana, baik pada dunia fana. Itu adalah adat gerbang Dewa Kunlun kami. Ada yang Dewa Istana 10 tahun. Hormati Dewa Istana Giok di atas, tampak di mata tidak sudut, tata karma macam apa itu? Baik pada dunia fana di bawah, mengatasnamakan bencana roh jahat, membahayakan rakyat, tata karma macam apa itu juga? Pendiri gerbang Dewa Kunlun yang mengajarmu prinsip ini? Begitukah dia mengajar? Kurang ajar! Di manakah Dewa Istana Giok? Siapa yang tidak sujud? Lalu siapa yang mengarang cerita roh jahat, menodai nama gerbang kami? Kalau tidak jelaskan hari ini, engkau akan mati di sini. Mulut berbusa-busa bicara hormat, menyembah Dewa Istana Giok, berhadapan langsung tapi tak tahu takzim. Tak tahu tunduk, ajaranmu salah pada murid. Penjahat sudah di depan mata, tapi matamu buta, tak bisa bedakan. Gelar pendiri penjaga gunungmu ini, untuk apa disimpan? Lepas saja. Apa katamu? Kau Dewa Istana Giok? Guru Dewa, jangan dengar omong kosongnya. Dia membawa-bawa nama Dewa Istana Giok untuk menipu orang. Bukan hari ini saja. Guru Dewa, mohon bijaksana. Pak Lin mengaku Dewa Istana Giok masih perlu bukti. Tapi Dewa yang merasuki tubuhmu ini, mencemarkan nama keluarga Shen adalah roh jahat. Itu fakta. Kuduga, dialah yang membawanya masuk. Mereka sekongkol, sama-sama tak hormat pada gerbang Dewa Kunlun. Soal hukum sebab akibat, biar aku tanya Cik Siazi. Murid jamin pakai nyawa bahwa ucapan mereka tak ada yang jujur. Mohon Dewa nilai. Murid jamin pakai nyawa bahwa ucapan mereka tak ada yang jujur. Mohon Dewa nilai. Fakta dan fiksi tak nyambung, banyak celahnya.
Cuma dari satu hal, memalsukan diri sebagai Dewa Istana Giok, seharusnya sudah kusegel mulut pengarangmu. Hajar kau dengan tongkat. Nama gerbang Dewa Kunlun hancur karena kalian sampah seperti ini. Hari ini ketemu, aku wakili Cicit Murid, pendiri pemimpin gerbang Dewa Kunlun untuk bersihkan sampah. Dewa, lihat! Dasar bocah ini sangat sombong. Berani sebut pemimpin gerbang dewa sebagai cucu murid. Sulit nasihati, setan yang ingin mati. Mundur. Aku akan tangkap dia. Kau itu pendiri gerbang Dewa Kunlun? Mau juga bantu mereka? Bantu yang jahat? Hari ini, kau berani lukai savior keluarga Shen? Besok aku lapor ke gerbang Dewa Kunlun. Lapor. Kau bisa? Bila bukan tubuh dewa, siapa bisa mendekat setengah langkah ke gerbang dewa? Dulu, kalian juga cuma manusia dunia fana. Sekarang bersikap tinggi, tanpa mau menengok ke bawah. Dewa dan manusia memang berbeda. Memang sudah begitu. Karena kalian gerbang Dewa Kunlun mengisolasi diri dari dunia fana, hanya membuka jalan suci, maka dengan kedua tanganku, kugulingkan gerbang dewamu. Dengan kedua kakiku, kululuhkan jalan suci kalian. Akan kubuat cahaya dunia fana ini menerangi Kunlun. Menggulingkan gerbang dewa, meluluhkan jalan suci, dengan seorang fana sepertimu, mampukah? Asal ku mau, ribuan gerbang dewa dapat kugulingkan, puluhan ribu jalan suci dapat kululuhkan. Botol labuku ini adalah artefak kuno, direndam di telaga Giok Istana Langit sampai 88.800 tahun, lalu dibakar di tungku pilang Istana Doshuai. Lagi 88.800 tahun, di dalam 3 alam, cuma dengan kuserukan, dapat kutangkap dewa, raksasa, hantu, setan, manusia. Sayang, orang di hadapanku ini tak berada dalam 5 elemen, melompat keluar dari 3 alam. Goyang pertama, es bekukan tulangmu hancur. Goyang kedua, api bakar jasadmu luluh. Tunggu kau jadi bubur, lihat mulutmu masih keras apa tidak. Kebetulan, aku juga punya botol labu, kemampuan dan seninya tak jauh beda dari punyamu. Tidak mungkin. Artefak kuno dewaku ini, satu-satunya, di 3 alam pun, mustahil ada duanya. Labu milikku ini bagaimana dengan punyamu? Aneh sekali. Jangan-jangan senjata Dewata ini dari awal terbentuk sepasang? Dewata, dia ini paling jago, tipuan mata. Menurutku labunya ini pasti palsu. Palsu. Pandanganmu sempit. Tak tahu diri. Labuku ini pernah dimurnikan di kolam giok, dibakar dalam tungku pil. Cuma ia lebih tua dari punyamu. 888.880 tahun. Dilihat turunannya, ini kakek labu. Punyamu itu cucu labu? Cucu kesayanganku. Lihat kakek, masih tak bersujud. Panggil kakek. Jadilah cucuku, ku pun rasa kau tak layak. Hei bocah, ku panggil kau. Berani jawab? 1 kali, tak cuma sekali, bahkan 10 kali, aku pun berani menjawab. Lin Yi. Kakek di sini. Bocah Lin. Kakek di sini. Senjata sakti hari ini tak mempan. Si cucu labu ini berhadapan dengan kakek labuku, saktinya ciut, tak berani kuasai. Takut. Tak mungkin. Bocah Lin. Bocah Lin. Kakek di sini. Senjata dewaku. Hancur sendiri. Li Tiegua, cucu labumu sudah hancur. Akan kuperlihatkan kekuatan kakek labu ini. Meski ritual peralatanku hancur, kelak pasti bisa kuperbaiki. Tak ku percaya, dengan barang tiruanmu, kau masih punya kesaktian hebat. Labumu bisa menangkap dewa, bisa menangkap manusia. Itu bukan kesaktian besar. Labuku ini bisa menelan langit. Jangan bicara kosong. Kodak di dalam sumur, tahukah luasnya langit? Labu yang rusak ini bisa muatkah? Bahkan sesosok dewa emas, seperti sesepuh pemimpin gerbang dewaku, tak berani mengumbar perkataan menelan langit. Kau, atas dasar apa? Karena pandanganmu sempit, tak tahu kehebatan orang di hadapanmu. Berani bicara menelan langit, itu hormat pada istana langit, hormat pada jalan langit. Sepertinya tak perlu, suku leluhur bertindak, jalan langit ini akan menghancurkanmu. Baik, akan kutunjukkan seni menelan langit. Lihat apa yang bisa dilakukan. Jalan langit dalam padaku. Bangun! Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Kenapa tiba-tiba gelap ya? Aduh, benar kata junjungan. Dia memang punya mandala penelan langit. Langit bisa gelap dalam sekejap. Jangan-jangan langitnya benar, dimasukkan ke labunya. Cao Shaokun, kemana kau? Aku tak bisa lihat. Semua gelap. Tuan Chin, aku di sini. Di sini? Dewa, bocah gunung saja bisa menelan langit. Kau tak bisa? Keluarkan lagi? Jangan-jangan. Dia saja tak bisa. Bahkan seluruh gerbang Dewa Kunlun, ribuan dewa berkumpul. Tak akan sanggup. Keluarkan langit dari labu. Kalau langit sudah masuk ke dalam labu, ku hancurkan labumu.
keluarkan langit. Betul. Hancurkan labunya. Langit akan keluar. Dengan fondasi dewamu, hanya tahan sekali serangan. Berani bergerak lagi. Tubuh mati, jalan hilang. Junjungan, gelap begini. Keluarkan saja langitnya. Mereka sudah lihat mandala besarmu. Kalau masih berani semena, langit di atas mereka bisa disimpan nanti. Itu juga. Jingzhou tak bersalah. Kalau mau menahan, yang ditahan langit. Gerbang Dewa Kunlun. Anak ini wajahnya biasa, tapi kemampuannya setara denganku. Aku akan panggil bantuan, lalu tantang dia lagi. Hei, hari ini aku tak sehat. Nanti setelah sembuh, aku tantang kamu lagi. Kamu panggil namaku 3 kali, aku jawab satu persatu. Kamu ingin lihat kesaktian? Langit ini akan kuselamatkan. Sekarang, kamu malah mau kabur. Kamu bisa kabur? Litie gua bajingan di mana? Waktu masih panjang, kita jumpa lain waktu. Hei, kita berjumpa lain hari. Dewa! Dewa! Dia ditangkapnya! Bahkan, leluhur gerbang Dewa Kunlun bukan lawannya. Berani bunuh leluhur kami? Hei, garis keturunan Kunlunku akan terus lawanmu. Hebat sekali, Tuan. Dengan Tuan di sini, hari ini tak ada yang berani berbuat di wilayah keluarga Shen. Tuan Lin hanya tangkap. Litie gua munafik ini tak serang kalian. Cepat pergi. Kondisi Tuan Chin buruk. Aku pergi dulu. Aku tak izin, tak boleh pergi. Berani bunuh leluhur penjaga kami. Aku malu, kembali ke Kunlun. Hari ini, aku lawanmu sampai akhir. 1 tamu keluarga Shen, 1 gerbang Dewa Kunlun. Cukup. Jangan lanjut. Tidak, Dewa bicara benar. Hari ini harus ada pemenang. Malu Kunlun sepanjang zaman akan dapat ditutupi. Bandel. Tak tahu kapan berhenti. Bukan cuma muka Kunlun, tapi juga kalian akan kukuasai. Berani sekali. Kuambil nama gerbang dewa. Minta bantuan langit. Turunkan dewa altar laut, Nezha. Hadapi ini. Sembah pertama, gemuruh bumi langit. Sembah kedua, harum tembus langit. Sembah ketiga, hati tulus memohon. Panggil dewa altar laut, Nezha turun ke bumi. Gerbang Dewa Kunlun panggil aku. Orang yang harus kutundukkan adalah kamu. Benar-benar Nezha. Wah, hebat sekali. Dulu ayahmu Li Jing, jaga gerbang Qiantang. Aku pernah minum bersamanya saat mabuk. Kami bersaudara. Dan kau, di kandungan ibumu 2 tahun, tak juga lahir seperti yang mati. Aku yang beri obat dewa, selamatkanmu, lahir tahun ketiga. Dari segi senioritas, kau harus panggilku paman. Dari segi budi, kau berhutang padaku. Omong kosong. Menghina orang tuaku. Tembak. Keponakanku. Begitukah sikapmu pada pamanmu? Ayahmu Li Jing tahu hal ini. Akan setuju? Ayahku Raja Li Jing pembawa pagoda, berdasa besar jaga istana langit. Kaisar langit pun hormat padanya. Kau bocah ini, berani sebut namanya langsung? Takkan kulepaskan hari ini? Dewa Agung. Dia memang tak pernah hormati jalan langit. Berani hinanya Raja Langit hari ini. Jika tidak dihukum berat, esok pasti hina Kaisar Langit. Otoritas kaisar tak boleh dicela. Bocah, matilah. Kau bela penjahat hari ini. Kuhargai hubungan lama dengan ayahmu. Kulepaskan sekali ini. Kukembalikan kau ke istana langit, introspeksi dirilah. Kau tak percaya hubungan lama antara aku dan ayahmu? Baik, akan kuminta padanya. Pinjam pagoda Linglong untuk menahanmu dan kembalikanmu ke istana langit. Benar tidaknya hal dulu? Ayahmu yang akan beritahu. Raja Li Jing pembawa pagoda. Teman lama, mantan bawahan yang menyerah. Kupinjam pagodamu. Raja Li Jing pembawa pagoda. Teman lama yang turun ke bumi. Aku mau pinjam pagodamu. Pagoda Linglong ini. Artefak suci 3 alam. Ayahku tak pernah lepaskan. Bisa pinjam begitu? Kau berasal dari Gunung Istana Giok, pasti punya kemampuan. Jika artefak biasa, mungkin kau dapatkan. Tapi ini pagoda Linglong. Raja Li Jing pembawa pagoda. Kecuali kau setara Kaisar Langit yang berdiri di puncak 3 alam, mustahil bisa pinjam. Mungkin kau bisa buat tiruan, tapi palsu tetap palsu. Di hadapan Dewa Nezha, takkan jadi nyata. Oh ya? Tapi pagoda ini sudah di sini. Tuan Lin benar-benar berhasil meminjamnya. Pagoda Linglong Raja Li Jing. Bahkan Raja Li Jing tak berani menolak permintaan Tuan Baik. Mungkinkah Tuan Baik memang itu dewa 100.000 tahun? Ini benar pagoda Linglong ayahku. Beri padaku, pencuri. Tertangkap. Adik Raja Li Jing. Anakmu durhaka. Kalau tak didisiplin, lain kali, aku takkan ampuni dia. Dewa Nezha juga pergi. Apakah di seluruh gerbang Dewa Kunlun, tak ada satu dewa pun yang bisa mengalahkannya? Benar.
Bukan cuma gerbang Dewa Kunlun, bahkan di seluruh 3 alam, mana mungkin ada satu dewa yang bisa mengungguliku? Kurang ajar. Aku akan memanggil naga 9 kepala sakti penjaga laut gerbang dewa. Lihat berapa lama kau bisa sombong lagi. Cepat selidiki. Hari ini ada keanehan langit, guntur di siang bolong, siang malam silih berganti. Apa terjadi? Sesuatu besar? Kabarnya hari ini, keluarga Shen mengadakan pesta ulang tahun besar, mengundang banyak dewa dari gerbang Dewa Kunlun. Sepertinya dewa dari Istana Giok juga datang. Dewa dari Istana Giok yang mana? Betul. Orang yang keluar dari keluarga Shen bilang, kepala keluarga Shen sakit parah, minum obat dewa, sembuh total dan segar bugar. Cepat siapkan kuda. Aku akan ke keluarga Shen, minta obat dari dewa dari Istana Giok. Kurang ajar. Aku akan memanggil naga 9 kepala sakti penjaga laut gerbang dewa. Lihat berapa lama kau bisa sombong lagi. Tiba kejahatan, puluhan ribu najis, tersingkir oleh air jernih. Dewa membangkitkan, sakti laut mengikuti. Atas undangan langit, mari berjalan bersama aku. Hamba mohon, naga 9 kepala turun ke bumi. Guru, orang di hadapanmu, itu gerbang Dewa Kunlun, musuh besar hari ini. Sang aku punya 9 tangan 18 mata, melihat jelas 3 alam. Hal yang baru saja terjadi, sudah kulihat. Hari ini guru adalah harapan. Untuk dan guru besar Lidwa, untuk memulihkanmu ke gerbang dewa. Semua harapan itu bergantung pada guru. Yang mulia guru besar, karena guru, nabi dari hari ini, sudah sepenuhnya paham, seharusnya tahu mereka lah yang menekan apapun. Tuan Lin terpaksa bertindak. Ya, benar sekali. Terpaksa. Dia menghina gerbang Dewa Kunlun, juga terpaksa. Guru besar Litiagua sudah kalah dan berhenti. Dia masih ingin mengambil nyawanya, juga terpaksa. Gerbang Dewa Kunlun mendidik murid tanpa aturan, pamer lebih dari kemampuan. Aku meremehkannya sedikit, apa salahnya? Soal yang pakai tongkat itu, aku sudah beri kesempatan hidup. Dia yang nekat membela orang jahat sampai nyawanya hilang. Bisa disalahkan padaku? Mulut yang pandai berkelit. Meski kau bicara dengan sangat meyakinkan, takkan masuk ke telinga sang aku. Hari ini kau harus mati. Tak usah bicara, langsung serang. Tunjukkan padaku gerbang Dewa Kunlun. Naga 9 kepala sang penjaga laut. Ada apa kekuatannya? Aku keluar dari kolam biru, masuk gerbang Dewa Belati, 33.000 tahun. Dewa penjaga laut 3 alam. Aku bisa masuk peringkat 3 besar. Dengar itu anak muda, di dalam 3 alam, ribuan dewa penjaga laut, kekuatan peringkat 3 besar. Bisa kau tahan? Ternyata cuma peringkat 3 besar. Kusarankan kau, lebih baik panggil yang paling kuat dari gerbang dewamu. Ongkak, aku lahir 9 kepala. Bisa panggil angin hujan, telan awan kabut, kendali api, beku es, lepas petir. Semua bisa dilakukan. Ambil nyawamu, seperti bunuh semut. Nyawaku di sini. Ambil jika mampu. Angin datang. Wah, anginnya besar sekali. Aku pinjam dari langit, Jenderal Erlang, busur emas, peluru perak. Bisa hancurkan 9 kepalamu? Busur emas, peluru perak. Lahir 9 kepala? Cuma sasaran empuk saja. Dewa, kepala tuan, Kau hancurkan 1 kepalaku. Masih ada 8 kepala. Petir datang. Kepala keduamu ini akan kuambil juga. Masih berapa kepala? Lebih baik tunjukkan sekalian. Hah. Kepalaku bisa hancur dan tumbuh lagi. Tak ada habisnya. Baiklah, dewa ciptakan 2 kepala. Ketapel jelekmu bisa kena? Hah! Dia ciptakan 1, aku panah 1. Dia ciptakan 2, aku panah 2. Ilmu dewamu tidak bisa atasi dia. Dewa, tunjukkan jurus pamungkas. Marga gerbang Dewa Kunlun bisa jadi bahan tertawaan. Ada jurus apa lagi? Tunjukkan. Ku atasi semuanya. Harga diri gerbang Dewa Kunlun. Hari ini ku binaskan. Yang mulia di sini. Jangan harap rusak sedikit pun harga diriku. Hati-hati, Tuan. Cepat hindar, Tuan Lin. Hahaha. Bocah, kau tunggu saja di perutku. Menjadi cairan. Hahaha. Haha, Boka. Kau tunggu saja di perutku jadi cairan. Kekuatan dewa hebat. Bocah ini ditelan utuh. Kamu keluar. Lawan aku lagi. Tak bisa keluar, kan?
Hahaha. Bisa. Tapi tunggu dewa ke WC baru dikeluarkan. Tuan Lin punya kemampuan luar biasa. Kau mudah sekali. Ditelan dia. Kukira, 6 orang bisa membela keluarga Shen, tapi selesai. Semua selesai. Lihat itu, tua. Kau pikir Qin Shaoling hanya didukung keluarga Qin? Ada gerbang Dewa Kunlun. Satu-satunya yang membela. Keluarga Shen sudah mati. Masih lawan? Shen Mengyao, dengar. Terima lamaran keluarga Qin. Mungkin bisa aku selamatkanmu. Qin Shaoling, jangan mimpi. Harga diri keluarga Shen takkan kalah karena ancamanmu. Benar, gerbang Dewa Kunlun jahat. Aku tahu tak bisa lawan. Lebih baik mati daripada bersekutu denganmu, jatuhkan nama. Tua bangka, kau cari mati. Ingat kubunuh kau, hancurkan Shen. Putrimu cantik. Tetap milikku. Dewa, tua ini punya siluman. Demi Jingzhou, habisi. Karena tugas. Terpaksa. Kepala Shen, maaf. Karena tugas. Terpaksa. Kepala Shen, maaf. Satu ahli Kunlun dan 2 orang kaya mengganggu tua dan muda. Tidak berkelas. Siapa yang bicara? Kurasa suaranya seperti Lin Yi. Dia masih hidup! Tuan Lin, selamat. Lin, jangan sembunyi. Hadapilah. Lawan dewa sejati. Jangan cari. Aku di depan kalian. Sepertinya suara itu dari perut. Dewa sejati. Bandel juga kau. Lihat berapa lama kau tahan di sini. Berapa lama? Perutmu hangat sekali. Jika tak ada halangan, aku lewat musim dingin. Di perutmu. Dewa sejati, dia bilang mau lewat musim dingin di sini. Harus masih hidup dulu. Ambil anggur. Aku tenggelamkan dia. Banyakin. Lebih banyak aku haus. Anggurnya datang. Ini untukmu. Terima. Bikin kenyang. Atau tenggelam. Pasti dia tenggelam. Coba dengar. Jangan berhenti minum. Terus minum, lebih banyak. Apa? Masih hidup? Tubuh sejatiku akan bawa dia ke kolam biru. Batu dari es 1000 tahun. Minuman magma 10.000 tahun. Walau tak mati beku, dia akan mati terbakar. Naga 9 kepala. Aku menghormati mertuamu, Raja Naga Wan Sheng. Jadi ku beri kau maaf. Tapi kau ingin mati. Ku kabulkan. Ingin mati? Kau ada di perut tubuh sejatiku. Kemampuan sehebat apapun tak bisa kau gunakan. Bertekad pada kejahatan, tak mau bertobat. Maka ku renggut perutmu. Lihat kemampuan langitku ini. Bisa digunakan. Merobek perut? Bencana langit bisa dimaafkan? Bencana buatan sendiri tidak. Inilah takdirmu, Naga 9 kepala. 2 leluhur gugur. Aku orang berdosa dari gerbang Dewa Kunlun. Gunung masih hijau, tak perlu khawatir kayu bakar. Dewa, mari kita pergi. Lain kali kita cari dia. Pergi! Sudah ku berjanji Basmi. Siluman yang meneror keluarga Shen. Ia belum musnah. Mungkinkah dia pergi? Jun, kamu membuatku pusing. Sudah bingung. Bukankah siluman itu sudah kabur? Yang kabur cuma rekayasanya. Siluman palsu itu. Siluman yang maksudku, yang mengacau dunia fana. Yaitu dia. Tuan Lin, maksudmu bukan dewa dari gerbang Dewa Kunlun, tapi siluman? Omong kosong. Aku murid gerbang Dewa Kunlun. Bisa cek di daftar dewa. Mau menjebak dewa atas? Balas dendam tadi. 3 kali panggilmu. Paling tidak carilah alasan yang masuk akal. Masalahmu dengan Kunlun sudah dimulai. Mau menjelekkan dewa atas? Perbesar masalah lagi. Gerbang Dewa Kunlun itu tak kuhiraukan. Soal menjelekkan, bukan lebar. Matamu, lihat, ini menjelekkan atau tidak. Munculkan wujud aslimu. Dewa atas. Dewa atas. Siluman! Di gerbang Dewa Kunlun. Benar ada siluman! Lin, dewa atas mulia. Bisa dibunuh, tak bisa dihina. Apa trikmu? Cepat kembalikan dewa atas. Ini wujud aslinya. Tak bisa kembali. Kotak jiwa pedang terpakai. Aku sendiri akan kirim naga siluman ini mati.
Kau naga kecil di gunung? Dengarkan jalan suci, 800 tahun jadi iblis dewa, tapi tak jalani jalan benar, buat kekacauan di dunia. Hari ini aku ganti. Gerbang Dewa Kunlun membersihkan gerbangnya. Aku hancurkan 800 tahun latihan iblis dewamu. Naga jahat masuk. Tunggu sampai kapan? Kota ini kusediakan untuk Shen tua bangka itu. Sekarang dia malah mengurung dewa senior. Hari ini gerbang Dewa Kunlun terhina, takkan berhenti. 3 Maret di Gunung Kunlun, rapat gerbang dewa. Semua dewa berkumpul, basmi penjahat bersama. Lari ke ujung dunia pun akan luput dari kemasian. Kau dengar? Sekarang kau musuhi bukan cuma gerbang Dewa Kunlun, tapi seluruh dunia Dewa Bumi. Dewa bumi bagaimana? Dewa manusia? Dewa langit pun bagaimana? Di mataku, semua seperti sepatu usang. 3 hari masih 3 hari. Biar mulutmu keras 3 hari lagi. Rapat gerbang dewa dimulai. Nyawa anjingmu langsung tamat. Baik, 3 hari lagi di rapat gerbang dewa. Akan kuperlihatkan sendiri. Benar seperti katamu. Atau aku yang akan beri aturan untuk dunia dewa bumi kotor ini. Dewa dari Istana Giok di mana? Dewa dari Istana Giok di mana? Kenapa kau di sini? Jika hari ini kau tahu semua yang terjadi, dan aku bilang aku adalah dewa dari Istana Giok yang kau cari, kau percaya? Dewa dari Istana Giok tak ditemui di sini, tapi 3 dewata dari gerbang Dewa Kunlun justru dibunuhnya. Hanya kau datang untuk mohon obat bagi mantan kepala keluarga? Sayangnya, 3 dewa Kunlun yang bisa memberi obat sudah dibunuhnya. Omong kosong. Jelas-jelas kalian yang mengacau di sini. Kemampuan Tuan tidak bisa kalian lawan, lalu memfitnahnya di sini. Baru saja, aku juga pernah meragukan Tuan Lin, tapi sekarang aku percaya setiap perkataannya. Aku takkan sepertimu ya Hanyan, hanya tampak cerdik, tapi dalamnya gelap tak jelas. Dia bilang dia dewa dari Istana Giok, maka aku percaya. Aku juga percaya, Nona Ye. Jika kau bisa memohon, Tuan Muda berbaik hati membantu. Di dunia ini tak ada hal yang tak bisa dilakukannya. Dewa dari Istana Giok, perkataan menggelikan itu sudah kudengar sekali. Kau bisa menipu mereka, tapi tak bisa menipuku. Kapan aku menipumu? Sedikit pun? Bisakah engkau beritahu, kenapa selalu menjelekkan keluarganya? Sekarang satu-satunya harapan hidup kakek hancur olehmu. Apa maumu sebenarnya? Bukan aku yang lukai keluarga Ye yang bisa selamatkan kakekmu, bukan orang lain. Melainkan aku yang ku mau. Hanya satu kalimat. Atau tatapan darimu. Ku ingin kau katakan sendiri bahwa kau sudah ingat. Kau bukan Ye Hanyan. Ternyata kau salah sangka, menyangka aku sebagai orang lain. Walau dia juga marga ya, tapi ku katakan padamu, akulah Ye Hanyan. Bukan Ye Qingwu yang kau sebut. Itu... Tak kusangka, kau juga romantis. Wanitamu hilang. Lalu kau datang mengincar gadis marga Ye. Salah tempat, anak muda. Hanyan adalah gadis utama. Keluarga Ye yang terhormat. Wanita yang kau cari, seharusnya di pedesaan. Naga bersama naga. Karena kau dari gunung, lebih baik kau pergi cari ke desa. Hanya gadis dusun yang cocok denganmu. Ucapan kasar begitu. Tak pernah kau katakan. Tampak mewah luar, berpakaian indah, tapi mulut kalian bisa mengucapkan kata begitu kotor, marga terhormat, dilecehkan olehmu. Lalu muka keluarga Shen, kau bela dia begitu. Karena kau suka dia kan? Gadis terhormat. Suka pada pertapa gunung. Muka keluarga Shen sudah ternoda. Kalian hanya pandang rendah. Kalau Tuan berkenan, suka anakku, itu kehormatan keluarga Shen. Kubanggakan leluhurku dan keluargaku. Jika Lin Yisudi melihatku, itulah kehormatan bagiku, Shen Mengyao. Sungguh diinginkan. Shen Mengyao, kau berani berkata begitu. Ku berjuang merayumu lama, kau tak pernah menoleh padaku. Tapi kau mau mengejarnya? Benar, kekuatan keluarga Qinmu, kutinggalkan. Hanya orang seperti Lin Yi, berjiwa lurus, layak kukagumi dan ikuti. Mungkin putri kaya dan pria miskin bisa jadi pasangan serasi. Kalau kau Shen Mengyao merendahkan diri, jadilah wanita miliknya. Ye Qingwu. Mungkin aku salah. Kau bukan dia. Tuan Lin, kalau berminat, hari ini putriku kunikahkan padamu. Aku memang salah. Dia tak akan pernah berkata begitu. Orang ini hanya mirip wajahnya. Berhenti, kau melukai keluarga ya? Belum selesai. Jangan pergi. Dunia manusia kecil, sehingga 1 langkah ribuan mil, sehari bisa selesai. Dunia manusia luas, mencari 100.000 tahun, tak bisa jumpa. Aku bilang berhenti. Sudah selamatkan orang? Jangan datang lagi, cari aku di Gunung Istana Giok.
Kau bukan dia. Aku tak mau jumpa lagi. Aku dari Kunlun, MA, Qingcheng, Longhu. 4 gunung gerbang dewa berkumpul, membuka upacara gerbang dewa. Hormat pada langit tanah, gerbang dewa 4 gunung. Mohon pengampunan langit bumi. Buka kembali istana langit. Naikkan jalan dewa emas. Jika langit bumi berkenan, berilah kami pertanda. Bila langit bumi merasakan, tolong tunjukkan pada kami. Petir tumbangkan bendera. Ini pertanda sial. Pertanda buruk. Ingin menguasai jalan dewa emas? Utamakan jalan kebajikan. Tanpa kebajikan, jalan dewa jauh. Anak siapa ini? Tak tahu aturan. Berani naik panggung dewa. Langkahi hukum langit. Tanya aku dari gerbang dewa mana. Tanya hati kalian sendiri. Gerbang dewa mana? Layak menahan langkahku? Anak kurang ajar. Sebutkan asalmu. Coba tunjukkan. Berani memandang rendah 4 gerbang dewa. Siapa asal usulmu? Guru besar Kunlun mengaku menguasai 3 alam. Baru beberapa hari lalu aku bantu bersihkan gerbangmu. Lupa padaku? Kau, pembunuh 3 murid Kunlun, pengkhianat cilik dari Gunung Yujing. 4 gerbang dewa bersatu. Berani sentuh orang Kunlun, berarti melawan kami. 4 gerbang dewa. Aku rencananya nanti cari kau setelah rapat gerbang. Tak kusangka kau malah datang sendiri. Bunuh anggota gerbang tanpa hak. Dosa besar. Langkahi aturan langit, hina jalan langit, hukuman lebih berat. Hari ini para guru besar, 4 gerbang dewa akan pakai darahmu, persembahan bagi langit bumi. Lihat saja langit bumi ini. Terima persembahan darahku atau tak. Murka langit ya murka. Anak ini hina jalan langit, sebabkan murka langit. Dia ditolak langit dan bumi. Petir ini peringatan dari jalan langit. Kalian selalu bilang menyembah jalan langit. Kini jalan langit ada di depan kalian, tapi kalian malah serang dengan tinju. Inikah bentuk rasa takut kalian? Kurang ajar. Di 3 alam sekarang, yang bisa disejajarkan dengan jalan langit. Hanya dewa dari Istana Giok. Kamu siapa? Berani menyamai jalan langit? Akulah, dewa dari Istana Giok yang kalian sembah ratusan tahun, tapi tak pernah temui. Diam. Baru saja hina jalan langit, sekarang palsukan dewa dari Istana Giok. Orang ini tak tahu hormat, mulutnya tak ada penjaga. Biarkan dia hidup, entah akan buat berapa banyak bencana. Kami 4 gerbang dewa punya tugas jaga kedamaian dunia. Hari ini, dia tak boleh pergi hidup-hidup. Mari bersama-sama, tangkap penjahat ini. Pemimpin gerbang dewa tak tahu etika harus dihukum. Ke bumi. Orang ini juga membuat bumi marah. Bukan langit atau bumi yang marah. Di depanku, langit dan bumi tak berani marah sedikit pun. Petir yang kalian lihat, ku minta langit turunkan. Gempa yang kalian rasakan, juga ku perintahkan bumi untuk mengguncang. Kalian ini semut dunia fana, kenapa langit dan bumi harus ikuti perintahmu? Benar. Macan kertas tak akan lama. Coba perintahkan sekali lagi. Langit dan bumi ikuti kamu. Kami berempat bisa ubah cuaca. Kalau kamu bisa kalahkan kami, meski hari ini kau lakukan kejahatan besar, aku lepaskan kau. Tak ganggu sedikit pun. Baik. Selesai hari ini. Aku sebenarnya, untuk kalian semua, tetapkan aturan. Lebih baik, mulai sekarang. Masuk jalan dewa, latih jurus kendali angin. Angin tunduk pada tangan. Kau bisa? Gerbang dewa MA, jelajah siang malam, andalkan jurus awan. Aku panggil berkumpul. Awan dari 100 li. Aku bubar awan hilang. 10.000 litra. Kau bisa? Kedengarannya hebat sekali. Kemampuan mereka, panggil angin, kumpul awan. Kalian bagaimana? Aku menempuh jalan 3.000 bencana guntur. Tempat tubuh guntur. Pedang pertama, guntur menyambar. Kedua, gemuruhnya. Ketiga, guntur penuhi langit. Pernah dengar salju turun ke dunia? Aku, sekejap mata, mampu ubah musim. Musim semi, bekukan 9 langit. Salju menari di langit. 4 dewa agung, semua punya kemampuan luar biasa. Bisa panggil angin dan awan. Guntur bergejolak, salju turun. Jika bukan latihan 10.000 tahun, takkan capai tingkat ini. Kami berempat di depanmu, seperti gunung tinggi tak terjangkau. Tak bisa mengejar, masih sempat menyesal. Meski semua berkemampuan besar, tapi di mataku, tak ada yang pantas. Dengan satu perintahku, panggil angin pun tak bekerja, kumpul awan pun tak terjadi. Guntur tak ada suara. Salju tak ada bekas. Sombong, kami akan tunjukkan kekuatan surgawi. Buatmu mati dengan pasrah. Karena kau bilang bisa, panggil anginku tak bekerja, maka aku lihat, angin ini dengar kau, atau aku. Hari ini tak ada angin. Baik untuk panggil angin. Dupa tuntun ke istana langit, dewa angin bersemayam. Dengarkan perintahku, angin datang. Dewa angin bersemayam. Angin pun datang. Kekuatan sehebat ini. Nak, kau bisa? Benarkah? Kurasa, langit cerah ini, tak ada sedikit pun tanda akan angin. Kenapa? Anginnya hilang? Angin? Kenapa angin berhenti? Dupa arahkan ke istana langit. Dewa angin dengarlah, turuti perintahku. Datanglah angin. Sepertinya panggil anginmu, gerbang dewa Kunlun, hari ini tidak ampuh. Turun, lihat baik-baik. Begini cara panggil angin. Angin datang. Cepat pikirkan cara untuk hentikan angin ini. Mudah hentikan angin. Ilmu panggil anginku ini, bagaimana dengan milikmu? Tadi pasti dewa angin tidak di rumah. Saat aku memanggilnya, dia baru kembali. Kamu kebetulan berhasil. Pada akhirnya, angin kencang ini sepenuhnya berkat sihirku, sihir langit. Atasan buruk, bawahan ikut.
Sekarang aku mengerti, murid gerbang Dewa Kunlun. Sulit jalankan jalan benar. Banyak bicara saja. Sekarang, kutunjukkan lagi ilmu panggil angin. Akan kuperlihatkan kemampuan sejati. Angin datang. Kenapa Dewa Angin tak ada lagi? Benar, pasti. Dia pergi lagi. Ilmu panggil angin hari ini. Tak bekerja, tak usah lanjut. Dewa Angin tidak di rumah. Biar dia lihat ilmu kumpulkan awan dari garis MA. Yang ini tak butuh bantuan Dewa Langit. Kulihat langit terang, tak berawan. Awan tak bisa kau kumpulkan. Jika ada awan di langit, mana bisa tunjukkan hebatnya ilmu awan. Dari garis MA, sangat mendalam. Dia tahu tak bisa menang. Cuma mengulur waktu dengan banyak bicara. Pakai mesir, habisi nyawanya. Langit alami, kabut indah melayang. Berkumpul sedikit, jadi nyata, cepat muncul. Memang hebat gerbang Dewa MA. Pemimpinnya sangat tangguh. Awan mulai berkumpul. Coba lihat kemampuanku mengumpulkan awan ini. Di dunia saat ini yang bisa menyaingi cuma sedikit orang. Lihat ke atas sendiri, kau benar. Sudah kumpulkan awan? Mustahil teknik mengumpulkan awan ini tak pernah gagal. Pasti Dewa Angin yang buat. Anginnya belum reda. Tiup awan yang terkumpul. Benar, angin reda, mending ulangi teknik mengumpulkan awan. Biar si rendah ini lihat. Baik, aku akan coba lagi. Aku di sini, aku tak setuju angin tak berhenti. Awan tak berkumpul. Kau coba 10 kali pun, awan tak terkumpul. Nanti aku kumpulkan awan, kau kalah ikhlas. Aku akan puntir lehermu sendiri. Langit, koridor jauh, tempat samar dan ubah maya jadi nyata. Cepat, awan datang. Dewa Langit, kenapa hari ini selalu halangi aku? Bukan Dewa Langit halangmu, tapi depanku pamer kumpulkan awan, belum pantas. Perhatikan, Dewa Langit dengar. Aku perintahkan. 1 dupa, awan muncul. 2 dupa, awan lenyap. Bahkan pemimpin gerbang Dewa MA tak bisa kumpulkan awan. Kupercaya dia tak bisa. Dewa Langit hari ini bahkan pada pemimpin MA tak hormati. Masih beri dia muka? Dewa Langit mana bisa? Beri aku muka. Kumpulkan awan hari ini karena langit lihat aku. Sikap garis miring, lakukan apa disuruh. Awan ini benar-benar berhasil dikumpulkannya. Pasti cuma kebetulan awan ini datang atas perintahku. Hanya sedikit terlambat. Selain pemimpin gerbang Dewa MA, masih adakah orang lain yang bisa? Membenarkan yang salah. Berdebat tanpa dasar. Membalikkan fakta. Beginilah rupa gerbang Dewa 4 Gunung. Semua yang kami katakan dan lakukan adalah fakta. Bukan dengan ucapanmu bisa mengubahnya. Fakta? Bagus. Maka buktikan lagi, sekarang. Bubarkan awan ini. Tunjukkan caramu membubarkan awan. Apalagi dalihnya? Awan tak perlu dikumpulkan lagi. Awan tak perlu dikumpulkan lagi. Bubarlah segera. Turunkan gengsi, pemimpinmu. Tadi aku ajari cara kumpulkan. Sekarang ku ajari cara bubarkan. Awan yang bahkan aku tak bisa bubarkan, tak mungkin bisa kau bubarkan. Bubarlah. Hari ini ada apa ini? Panggil angin tak datang, melawan tak jadi, sebarawan tak mempan. Malahan biar bocah ini jadi sorotan utama. Mempermalukan sekte Dewa 4 besar. Ditaruh di mana muka kami? Jangan buru-buru. Ilmu Guntur bergejolak pasti buat dia berlutut menyerah. Atau saat Guntur datang, dia jadi abu terbang. Bocah, hari ini langit kurang sehat. Angin awan tak mempan, gerbang Dewa King Cheng, pendiri dan pemimpin, akan bertarung denganmu. Ilmu Guntur bergejolak, berani kau terima? Melihat sekeliling, 4 gerbang Dewa besar, cuma tong sampah pemabuk, orang tak berguna, tak mampu. Kenapa aku tak berani? Tunggu aku panggil petir, bakarmu dengan ribuan petir, lihat mulutmu masih keras. Maka lihatlah ribuan petir bakar tubuh. Bakar siapa, kau atau aku? Pedang di tanganku bisa perintah. Dewa petir, 1 pedang petir muncul, 2 pedang, kelegar bergulung, 3 pedang petir guntur di langit. Kebetulan, dengar 5 jari sebagai perintah. 1 jari, petir bergema. 2 jari, kilat muncul. 3 jari, petir saling silang. 5 jari semua keluar. Ribuan petir kumpul, hancurkan segalanya. Lancang. Dewa guntur di langit. Siapa dia bagimu? Mana mungkin ikut perintahmu? 3 juta dewa emas langit. Melihatku pun tunduk. Dewa guntur ikut perintah ini. Debat kosong tak berguna. Aku seru Guntur langit turun. Hancurkan pemberontakmu terhadap jalan langit. Dewa petir Guntur, tunjuk kekuatan. Guntur agung, beri aku kesaktian. Guntur hari ini tak punya kekuatan dahsyat seperti dulu. Kilat ini tak lebih terang dari korek api. Gemuruhnya tak lebih keras dari nyamuk. Kau tahu apa? Pasti Dewa Guntur bepergian. Sudah kelelahan. Kilat ini akan butakan matamu. Gemuruh akan tuli telingamu. Kenapa? Dewa Gunturmu belum bangun? Aku tak percaya. Guntur ini tak bisa kupanggil. Dewa petir dan Guntur. Tunjuk kekuatan. Guntur agung, beri aku kesaktian. Beri aku kesaktian. Dewa Guntur petir, kalian kemana? Hari ini sibuk. Guntur tak kupanggil. Tunggu, bukan mereka yang sibuk, tapi wajahmu tak layak lagi untuk Guntur Agung. Dewa Guntur dan petir, perintahku sudah datang. Guntur, bangkit.
Dewa Guntur dan petir, perintahku sudah datang. Guntur, bangkit. Ku habis tenaga tak bisa. Panggil Guntur mulia. Dia satu jari saja. Buat kalian tunduk hormat. Dewa petir tak adil kalian. Cuma beberapa Guntur. Tak tahan kau sudah. Kalau Guntur saling silang, bukan bunuh kau nanti. Hentikan. Berani sentuh Cinceng, pendiri gerbang dewa. Pasti buat kau masuk tempat kehancuran abadi. 3 jari saja. Sudah mau, ambil setengah nyawamu. Kalau 5 jari ini, ribuan Guntur hancurkan dunia. Bukan akan ambil nyawa tuamu ini. Jangan. Ilmu panggil Guntur ini. Ku kalah ilmu. Ku mengaku kalah. Siapapun kau, apapun perbuatanmu, mulai sekarang gerbang dewa Cinceng takkan sulitkan kau. Dasar tuli kau. Gerbang dewa Cinceng sudah. Putuskan laksana kau. Masih tak turunkan tangan? Ku maafkan nyawamu. Bukan karena takut pada gerbang dewa kalian, tapi garis Cinceng, nama buruk memang, tapi tak terlalu jelek. Dibantu sedikit, bisa bermanfaat dunia. Takut mati bilang takut mati. Walaupun kau keluarkan ratusan alasan palsu dan alasan muluk-muluk, gerbang dewa Longhu hari ini takkan mengampunimu. Hari ini, muka 4 gerbang dewa. Semua bergantung pada Longhu. Meski mati hari ini, takkan mengotori muka 4 gerbang dewa. Teknik pergantian 4 musim. Dari Longhu adalah jurus pamungkas 3 era. Kehormatan Longhu hari ini bergantung pada jurus tersebut. Jurus pamungkas apa? Cuma logat nyawa sekarat. Jurus pergantian 4 musim ini, dalam sekejap, bisa ubah musim semi jadi dingin membeku. Salju menari di langit. Kamu mau 4 musim berganti? Salju menari di langit? Aku malah mau langit tanpa salju, bumi tanpa jejak. Begitu ku buat musim jadi dingin, angin ribuan li bertiup, bekukan 9 kaki. Kamu akan mati di tanah beku ini. Omong kosong. Cuma bual. Jika kamu memang bisa mengubah musim, lebih baik tunjukkan sehelai salju saja. Lebih dari sehelai. Saat ku jalankan sihir, sekejap saja, salju akan turun deras. Rayap, perhatikan. Tian di Xuanzong akar semua energi. Hadapi bencana besar, buktikan kuasaku. Langit bumi berikan air. Kumohon cepat terkabul. Tapi mengapa kering tanpa tanda salju? Tunggu. Biarkan salju turun sebentar. Kok belum turun salju? Mungkin belum sampai. Tunggu sebentar. Biarkan salju turun. Jangan-jangan dewa pengendali salju juga sibuk hari ini. Tak sempat urusmu. Salju ini, hari ini, harus turun. Air langit bumi. Ku minta selesai cepat. Ayo. Kamu mau salju turun? SMB-ku sedang madang-madang? Mudah. Cuma sekejap jari. Salju. Salju. Benar salju. Bisa panggil angin kumpulkan awan. Guntur bergemuruh. Salju berterbangan. Ini bukan kebetulan. Kami dari 4 gerbang dewa. Kemampuannya lebih rendah. Bisa andalkan 1 orang, kalahkan 4 gerbang dewa. Kultivasi ini sangat dalam. Dia pasti bukan murid kecil biasa. Kultivasiku puluhan ribu tahun. Kalah oleh sekejap jarimu. Aku percaya. Tuan muda pasti luar biasa. Boleh tahu, Tuan muda dari mana? Beberapa hari lalu, kalian berkumpul di Gunung Istana Giok. Mohon siapa turun gunung? Kalian lupa? Gunung Istana Giok. Kami berempat ke Gunung Istana Giok. Kami undang leluhur 10.000 tahun. Dewa Istana Giok. Bersama kuasa langit, panggil angin dan hujan, atur 4 musim. Dengan 1 jari, bisa tekan dunia dewa bumi. Gerbang dewa 4 gunung. Di 3 alam, selain langit bumi, hanya 1 orang bisa. Kau latihan dao 10.000 tahun. Dua abadi. Leluhur semua dewa. Dewa dari Istana Giok. Seumur langit, setara jalan. Akulah dewa dari Istana Giok. Yaitu aku. Kunlunemei, Cinceng Longhu, gerbang dewa 4 gunung, sujud pada leluhur. Berani tanya leluhur turun. Sudah paham, terima undangan kami. Ajar jalan dewa emas. Tak mau ke Istana Langit. Cari 1 orang saja. Cari 1 orang. Orang macam apa buat leluhur sudi turun. Tak sungkan lelah, cari jejaknya. Namanya Ye Qingwu. 10.000 tahun lalu, kami berdua di formasi pembunuhan bencana langit. Jadi pasangan Dao, dilindungi aku keluar. Tubuh mati jalan hilang. Samsara 10.000 jalan, bunga mekar di seberang. Akhir bertemu lagi. Samsara 10.000 jalan? Aku tahu jelas. Dia di sini, di dunia fananan luas. Tapi lama tak ketemu. Ada sebuah buku catatan di gerbang Dewa Kunlun yang mencatat siklus reinkarnasinya. Pernah aku baca, Kaisar perempuan teratai hijau Ye Qingwu setelah reinkarnasi 100.000 tahun, kini menjadi Ye Hanyan dari keluarga Ye di Jingzhou. Benar, itu dia. Meski dunia fana luas, jalan langit akan pun menghalangi kita saling kenal. Tapi akhirnya terikat oleh 1 kata takdir. Guru Ye, aku datang menemui Anda. Keluarga Qiao dari Jingzhou. Hari ini melamar keluarga Ye. Hanyan. Aku Qiao Xiaokun datang menikahimu. Bagus, bagus. Keluarga Qiao dan Ye bersatu, sungguh kabar baik. Hanyan bersatu dengan Xiaokun, laksana permata Heshi dan mutiara malam. Kombinasi sempurna. Qiao Xiaokun, aku tak pernah berkata mau menikahimu. Bawa barangmu, pulanglah. Hanyan, apa maksudmu? Kita kan teman masa kecil. Kau tak menikah denganku sama siapa? Hanyan, jangan salah paham. Di seluruh Jingzhou,
Tak ada orang kedua yang lebih baik dari Tuan Kiao. Benar, lihat Tuan Chow sudah bawa semua mas kawin. Sungguh tulus hatinya. Demi ketika ini, kuminta di gerbang Dewa Kunlun, ditemukan oleh temanku. Konon jika bercermin di sini, saat cahaya muncul, bisa tunjukkan kehidupan masa lalu dan kini. Cermin ini, kok pusing ya liatnya? Year, aku paham hatimu. Demi surga. Demi surga. Aku, Kaisar Teratai Hijau Ye Qingwu, hari ini bertekad jadi pasangan Dao dengan muridku Lin Yi. Aku, Dewa Air Jernih Lin Yi, bertekad jadi pasangan Dao dengan guruku Ye Qingwu. Ikatan ini persembahan ke surga, gaung hingga neraka. Disaksikan para dewata. Jika mengkhianati yang tercinta, berarti menipu langit. Dosa menipu langit. Jiwa raga musnah. Jika yang tercinta khianat, itu melawan takdir. Dihapus dari 3 alam, takkan bereinkarnasi. Ah, kepalaku sakit sekali. Hanyan, kamu kenapa? Cepat, aku antar kamu ke klinik. Aku ingat sekarang. Aku bukan Ye Hanyan. Namaku Ye Qingwu. Aku punya seorang murid. Namanya Lin Yi. Shifu. YR akhirnya menemukanmu.